Pergilah, pada akhirnya kamu harus menghadapinya. Dalam sekejap, kuncup-kuncup emas menjulur dari kakiku dan di sekelilingku, dan dalam sekejap mata, kuncup-kuncup itu menjadi benang-benang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti seluruh tubuhku. Kemudian, rasanya seolah-olah setiap sel di tubuhku ditarik. Aku mendengar suara cahaya yang mengalir dan suara pesawat ulang-alik, dan aku tidak bisa melihat apapun. Dalam sekejap mata, rasanya seolah 1000 tahun atau 10.000 tahun telah berlalu. Ketika aku membuka mata lagi, aku disambut oleh matahari yang terik. Sinar matahari menyengat mata dewaku yang menghunus pedang, membuatnya hampir mustahil bagiku untuk membukanya. Di tengah terik matahari dan kobaran api, seorang pria terikat pada pilar raksasa yang membara. Rambutnya acak-acakan, dan anggota tubuhnya tertusuk rantai, membuatnya terkurung dengan sangat aman. Namun, aura merah darah terlihat di sekelilingnya, terus-menerus menyerap energi api oranye merah ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk terus bertahan hidup di lingkungan yang mengerikan ini. Chu Xingyun ada tepat di depanku. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang agak kemerahan menatapku, seringai tersungging di bibirnya seolah sedang menatap mangsa. Ia tertawa dan berkata, benda kecil dari dulu sudah tumbuh sampai sejauh ini sungguh mengejutkanku. Seandainya aku tahu, seharusnya aku yang mengambil nyawamu, bukan hanya urat nadi spiritualmu. Aku berdiri di udara, tubuhku diselimuti cahaya alam pedang bulu sejati, menggunakannya untuk melawan panas terik matahari jingga. Namun, semakin dekat aku dengan matahari jingga, semakin hebat rasa sakit yang membakar itu, membuat kulitku perih dan membuatku merasa seperti berada di neraka yang berapi-api. Suhu di sini bahkan lebih mengerikan daripada saat aku jatuh ke magma inti bumi saat itu. Dentang, Chu Xingyun tiba-tiba meronta, lengannya bergetar melawan rantai besi, menimbulkan suara keras. Wajahnya yang dingin dan tegas semakin garang saat ia terkekeh. Apa, kau takut mendekatiku? Di telinganya, pohon anggur ilahi menyampaikan pesan pergilah, dan selesaikan masalah sebab akibat ini. Aku melangkah dengan percaya diri ke arah Chu Xingyun, setiap langkah menempuh jarak 100 kaki. Api bergulung-gulung di sekelilingku, dan aku mengaktifkan dua teknik berharga seekor naga sejati melingkari lengan kiriku, dan seekor phoenix melingkari lengan kananku. Raungan panjang binatang suci dan burung dewa bergema terus-menerus, mengusir api yang membakar. Pada saat yang sama, tubuh fisikku memancarkan aturan kesucian, tak takut terkikis oleh amukan api. Aku tahu itu kamu. Mata Chu Xingyun berkilat dingin saat ia mencibir, kenapa kau tidak menggunakan bakat melahap? Itulah kekuatan yang kuberikan padamu. Jika kau menggunakan bakat melahap, segala sesuatu di langit ini, matahari yang terik, akan menjadi seperti angin musim semi dan hujan, tak mampu menyakitimu. Apa kau lupa bahwa bakat melahap ini telah menyelamatkanmu dari kematian berkali-kali? Dasar bocah tak tahu terima kasih, bagaimana kau bisa melupakan asal-usulmu seperti ini? Lupa asal-usulmu. Aku mendekat selangkah demi selangkah, dan dengan sapuan lembut tangan kananku, aku menghunus pedang tulang abadi dari kehampaan yang kacau. Pedang tulang abadi kini memancarkan aura abadi yang lebih dahsyat, dentingannya tak henti-hentinya. Ujung pedang itu mengarah langsung ke Chu Xingyun, dan aku berkata, kau hanyalah pencuri yang melahap urat nadi spiritual orang lain. Apa kau benar-benar berpikir bakat melahapmu bisa mengendalikan segalanya? Aku sudah lama tidak menggunakan bakat melahapku justru karena aku ingin mengandalkan diriku sendiri dan tak akan pernah bergantung pada kekuatan pencuri sepertimu. Hehehe, senyum Chu Xingyun semakin ganas. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu, orang yang dipilih oleh pohon tua itu. Bisakah kau menantang surga dan mendominasi 3000 dunia, berkuasa? Pedang tulang abadi berkilauan, dan niat pedang pemusnahan mengaduk api dunia yang bergulung-gulung, memancarkan teriakan tajam saat melesat menuju Chu Xingyun. Energi pedang itu sangat kuat, dan di bawah dorongan penuhku, energi pedang itu benar-benar mencapai tingkat pedang yang dapat menempuh jarak ribuan mil. Meskipun jauh dari Chu Xingyun, pedang itu tetap menusuk ke tenggorokannya. Niat pedang itu terus-menerus membelah matahari jingga yang menyala-nyala, dengan kekuatan angin dan guntur. Ledakan. Tepat ketika energi pedang itu tiba, Chu Xingyun tiba-tiba memiringkan lehernya, dan energi pedang itu menghantam pilar raksasa di belakangnya, meninggalkan bekas yang dangkal. Ia tak bisa menahan tawa keras. Lebih dekat, apa yang kau takutkan? Memang, jaraknya terlalu jauh, dan akurasi serangan pedangnya sangat berkurang. Mustahil baginya untuk melukai makhluk seganas dan sekejam itu pada level ini. Ia menyalurkan energi sucinya, menginjak cahaya Phoenix yang cemerlang saat ia menerjang matahari jingga yang menyala-nyala. Alam pedang bulu sejati meletus sepenuhnya, mengusir api. Diselimuti cahaya pedang yang tak berujung, ia mendekati permukaan matahari jingga. Pedang tulang abadi sekali lagi melepaskan puluhan sinar niat pedang, menembus api yang bergulung-gulung dan langsung menuju Chu Xingyun. Kali ini, pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya. Setelah energi pedang, tinju kirinya terangkat secara horizontal, dadanya terbakar amarah.
Ia menahan semua penghinaan dan kemarahan dari tahun-tahun sebelumnya dalam satu pukulan dan menghempaskannya dengan keras. Menghadapi gempuran puluhan niat pedang yang dahsyat, Chu Xingyun tidak panik, melainkan tertawa. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menjerit tajam. Seketika, kekuatan melahap itu berubah menjadi pusaran merah darah di depan matanya, bagaikan jurang tak berujung. Pusaran itu mampu melahap semua puluhan niat pedangku. Ia telah menguasai teknik melahap selama puluhan ribu tahun, sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun, tepat setelah niat pedang itu, sebuah pukulan yang menandakan kesucian fisik tiba dengan gemuruh yang menggelegar, membawa kekuatan petir dan aliran api dunia. Saat pukulanku mendarat, api cengyang di sekitarnya berhamburan dan menghilang. Pukulan itu menciptakan pusaran raksasa di permukaan bintang yang membara ini, dan mendarat tepat di wajah Chu Xingyun dengan suara gedebuk yang keras. Dengan satu pukulan, kulit dahi Chu Xingyun retak, dan darah mengucur deras. Ia tampak sangat ganas orang menyebalkan. Aku ini orang bijak dari 70.000 tahun yang lalu. Apa kau ini beraninya kau menyentuh tubuhku dengan tangan kotormu? Saat berbicara, Chu Xingyun menjerit tajam, dan salah satu lengannya terlepas dari pilar batu. Dengan suara berdentang, ia meninju bahuku, membawa rantai yang menembus lengannya. Dalam pertarungan jarak dekat, pedang tidak ada gunanya. Pedang tulang abadi di tangan kananku tiba-tiba menghilang, dan aku tiba-tiba merentangkan kelima jariku, meraih pergelangan tangan Chu Xingyun yang terbakar dengan jentik. Pergelangan tangan ini seolah telah membara merah selama jutaan tahun, bahkan lebih panas daripada permukaan matahari jingga. Telapak tanganku yang terbakar mendesis, dan kekuatan fisik yang terkandung di dalamnya luar biasa abnormal. Chu Xingyun adalah seorang bijak dan sosok terlarang yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Sekalipun ia tidak mencapai kesucian melalui cara fisik, ia tidak jauh dari itu. Dengan tepukan lembut di telapak tangannya, tinju kirinya mendarat di dada Chu Xingyun sekali lagi. Ledakan. Dengan satu pukulan, percikan api beterbangan dari dada Chu Xingyun, dan tubuhnya sedikit ambruk. Namun, ia murka, dan dengan jentikan tangannya yang bebas, ia melepaskan diri dari genggamanku, berubah menjadi 5 jari emas yang mendarat di dadaku. Serangan balik ini begitu kuat hingga dadaku berguncang hebat, dan aku merasa seperti ada tulang yang remuk. Aku pun batuk seteguk darah. Chu Xingyun meraung liar, rambut panjangnya menari-nari liar, lengan kirinya gemetar hebat. Dengan bunyi klang, ia melepaskan diri dari paku-paku panjang itu, tertawa terbahak-bahak. Ia menarik rantai besi itu dan menghantamkan kedua telapak tangannya ke kepalaku dengan kekuatan dahsyat dan niat menghabisi. Mengaktifkan teknik gerakan burung vermilion, aku tiba-tiba memiringkan kepalaku ke belakang dalam sekejap untuk menghindari serangan telapak tangan Chu Xingyun. Bersamaan dengan itu, aku mengangkat pergelangan kakiku dan menendangnya di bawah lengan dengan kecepatan kilat. Dadaku dipenuhi amarah, dan aku tak lagi peduli dengan aturan apapun. Aturan dunia berputar di sekitarku, dan tubuhku melayang ke udara. Aku melepaskan serangkaian tendangan cepat, dan tiba-tiba rentetan tendangan mendarat di Chu Xingyun, membuatnya muntah darah. Dasar bocah nakal, beraninya kau. Chu Xingyun meraung, dan sebuah gambaran dharma yang mengagumkan dengan panjang puluhan ribu kaki membumbung tinggi ke angkasa, menyerupai setengah tubuh seorang raksasa, yang muncul dengan megah di atas Cheng Yang, dan telapak tangan yang menggelegar tiba-tiba jatuh. Kuat sekali, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku, tetapi aku tetap tak kenal takut. Dadaku bergemuruh karena amarah, dan tiba-tiba aku mengangkat tanganku untuk menghadapi serangan itu. Aturan dunia meletus dari tubuhku, dan suara gemeretak terdengar dari tulang-tulangku, seolah-olah rantai sedang dipatahkan. Kekuatanku melonjak liar, persis seperti yang dikatakan pohon anggur ilahi, hanya amarah primal yang dapat menembus segalanya dan terbebas dari batasan. Saat ini, aku jelas merasa bahwa semua yang kulakukan adalah melepaskan diri dari batasan-batasan itu. Telapak tangannya terangkat ke atas, berubah menjadi wujud naga sejati, menjulang setinggi puluhan ribu kaki, dan berbenturan langsung dengan telapak tangan Chu Xingyun. Ledakan. Seluruh matahari jingga bergetar. Gelombang energi berapi-api di permukaan pel yang panas membara ini melonjak ke segala arah karena hantaman telapak tangan ini, membentuk pusaran api mengerikan yang bergulung tanpa henti, membuat hati orang-orang bergetar. Namun, kedua orang yang terlibat sama sekali tidak tergerak. Chu Xingyun dan aku benar-benar diliputi amarah saat ini, dan satu-satunya pikiran kami adalah saling menghabisi. Rasanya seperti simpul mati yang hanya bisa dilepaskan dengan kematian salah satu dari mereka. Aku adalah seorang bijak agung dari alam abadi kuno, apa yang membuatmu berpikir kau bisa melawanku? Wujud Dharma Chu Xingyun yang besar meraung dan melepaskan 3 serangan telapak tangan berturut-turut dari udara, auranya ganas, seolah-olah ingin menghancurkan matahari jingga sekalipun. Setelah puluhan ribu tahun terpenjara, amarah Chu Xingyun tak kalah dahsyatnya dengan amarahku, dan kini aku seolah menjadi satu-satunya lawannya. Hanya dengan menghabisiku ia bisa melampiaskan amarahnya. Di dalam tubuhku, suara lepas dari belenggu terus bergema, dan kekuatan kuno nan dahsyat mengalir deras ke dalam dagingku.
Bahkan aku sendiri tercengang, aku bahkan tak tahu betapa besar potensi yang tersembunyi di dalam diriku. Saat ini, aku sudah merasakan sensasi yang menggembirakan. Tinju dan telapak tanganku berubah sesuka hati, dan aku melepaskan beberapa pukulan ke udara, menghancurkan serangan telapak tangan Chu Xingyun. Di saat yang sama, sebuah tanda emas muncul di dadaku, dan teknik naga sejati melonjak. Telapak tanganku tiba-tiba terbuka, diiringi auman naga. Jejak telapak tangan itu berubah menjadi cakar naga, membentangkan api yang bergulung-gulung sejauh puluhan ribu kaki. Dengan satu cakar itu mencengkeram erat wujud Dharma Chu Xingyun yang sedang naik, dan aku berteriak, turun ke sini. Ledakan. Sekeras apapun Ren Chuxing berjuang, tangan penangkap naga tetap menangkapnya dengan kekuatan angin dan guntur, menghantamnya kembali dengan keras ke pilar raksasa yang tertanam di bintang itu. Saat itu, rasanya seperti gunung berapi meletus di dalam diriku, dan semburan api yang membara menembus semua belenggu dan menyembur keluar di dunia reruntuhan suci. Di sana, roh primordial dunia batin berdiri tegak dan agung, bersinar bagai matahari, bagaikan dewa perang kuno yang berdiri tak bergerak di reruntuhan suci, namun memiliki aura yang tak terkalahkan. Alam transformasi roh ilahi. Saya sangat terkejut. Saat itu, kekuatan roh primordial saya di dunia batin saya setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan telah mendominasi satu sisi dunia batin. Hanya ketika roh primordial saya menjadi penguasa reruntuhan suci, saya benar-benar mencapai kesatuan tubuh fisik saya dan aturan-aturan yang telah saya kuasai, dan barulah saya dapat melepaskan kekuatan penuh dari semua aturan tersebut. Lebih jauh lagi, alam transformasi roh primordial merupakan simbol menjadi tabu. Akhirnya, aku berhasil lepas dari belenggu dan bergabung dalam barisan orang bijak di alam atas. Saat ini, tak ada lagi jurang pemisah yang besar antara aku dan Chu Xingyun. Dia tabu, begitu pula aku. Seketika aku mencapai alam transformasi Yuan Shen, banyak hukum yang sebelumnya tak bisa kutembus tiba-tiba menjadi jelas, dan banyak meridian di tubuhku yang sebelumnya tak bisa kubuka tiba-tiba menjadi tak terhalang. Rasa nyaman menyelimuti seluruh tubuhku, dan aku dipenuhi kekuatan. Aku harus mengungkapkannya. Mata Chu Xingyun menunjukkan lebih sedikit amarah, tetapi lebih banyak ketakutan. Ketika aku melangkah ke jajaran orang bijak, itu berarti sosok terlarang yang mengerikan dengan api suci tingkat pertama, tubuh fisik yang telah menjadi orang suci, dan reruntuhan suci segala sesuatu telah lahir. Sangat sedikit orang seperti itu sepanjang sejarah. Meskipun Chu Xingyun juga memiliki bakat yang mengerikan, ia belum mencapai level ini. Mati. Dengan telapak tangan yang menghancurkan kehampaan, aku menghantam keras pusaran penghisap yang terbentuk di depan dada Chu Xingyun. Seketika, pusaran itu mulai retak dan pecah seperti botol kaca. Saat itu, telapak tanganku begitu kuat dan dahsyat hingga melampaui batas kemampuan Chu Xingyun untuk melahap energi, sampai-sampai daya penghisapnya sama sekali tidak efektif melawanku. Serangan telapak tangan itu menghancurkan bahu kiri Chu Xingyun dalam satu pukulan, membuatnya semakin berantakan. Namun, keganasan di matanya justru semakin menjadi-jadi, dan ia meraung, bagus, hebat sekali. Aku telah berkultivasi di 3000 dunia selama puluhan ribu tahun, dan aku belum pernah merasa sepuas ini seperti sekarang. Ayo, teruslah berjuang, biarkan aku melihat bagaimana kau akan menghabisiku. Aku tetap diam, dan dengan kedua telapak tanganku menghantam secara bersamaan, puluhan kali berturut-turut, aku hampir menghancurkan tubuh fisik Chu Xingyun. Ia hampir berubah menjadi tumpukan sisa-sisa hangus, tetapi yang membingungkan adalah aura kuatnya tidak berkurang sama sekali, malah semakin kuat. Di tengah kobaran api, sebuah aturan yang familiar mulai berdenyut, berubah menjadi seekor Phoenix merah menyala. Phoenix bangkit dari abu, terlahir kembali dari api. Tiba-tiba aku terkejut. Mungkinkah Chu Xingyun juga telah menguasai teknik Phoenix secara lengkap dan mampu mencapai nirvana? Api sejati Phoenix melonjak ke atas, menjadi luar biasa panas. Aku mundur puluhan kaki dan menatap dingin. Sebenarnya, aku punya kekuatan untuk mengganggu proses kelahiran kembali Phoenix, tetapi jauh di lubuk hatiku, aku memiliki sifat keras kepala yang membuatku ingin melihat seberapa kuat Chu Xingyun setelah kelahirannya kembali. Jika aku tidak bisa mengalahkannya dalam kondisi terkuatnya, maka mengalahkannya akan sia-sia. Aku baru saja terbebas dari belenggu kehidupan dan mencapai alam terlarang. Aku masih jauh dari tahap Void dan tidak bisa berpuas diri. Di depan, kekuatan kelahiran kembali melonjak, dan proses kelahiran kembali Chu Xingyun berlangsung cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin tarikan napas, ia telah membentuk kembali tubuh barunya, yang dipenuhi dengan aturan-aturan jalan suci. Kulitnya sehalus batu giok es, rambut panjangnya berkibar, dan wajahnya tampak semakin dingin dan elegan. Chu Xingyun adalah pria tampan yang tak tertandingi. Jika ia pergi ke dunia fana, ia mungkin akan menjadi seorang master yang telah menghancurkan banyak gadis muda. Namun saat ini, ia hanya memiliki niat menghabisi di dalam hatinya. Seperti aku, ia hanya ingin menghabisi lawannya dan mengakhiri hubungan sebab akibat ini.
Beberapa saat kemudian, Chu Xingyun muncul kembali di hadapan mereka, tetapi tubuhnya masih tertusuk rantai besi tebal dan terhubung ke pilar besi raksasa bintang matahari oranye. Saya telah menunggu momen ini sejak lama. Alisnya yang semerah pedang dan matanya yang cerah tampak sangat dingin dan tegas di tengah kobaran api. Ia menatap ke kejauhan dan tertawa, 7 tokoh terang, bukalah mata guk-gukmu lebar-lebar dan lihat siapa yang akhirnya akan menguasai 3.000 dunia. Saat ia berbicara, bola api merah tiba-tiba menyebar dari telapak kaki Chu Xingyun, mulai membakar dagingnya. Dalam sekejap, kakinya berubah menjadi abu dan berputar-putar dalam kobaran api, lalu kakinya pun mulai musnah. Aku tercengang. Dalam mata ilahi pedang Daoku, aku melihat energi penghisap yang tak berujung melonjak, membakar tubuh fisik Chu Xingyun menjadi abu. Tepat saat tubuhnya terbakar abis, dengan bunyi dentang, sebuah rantai besi jatuh ke tanah. Ia benar-benar telah melampaui belenggu sihir kuno yang mengikatnya. Segera setelah itu, hampir seluruh tubuh Chu Xingyun terbakar menjadi abu. Abu bergulung-gulung, membentuk kembali tubuhnya dengan serangkaian aturan kejam. Beberapa saat kemudian, Chu Xingyun yang baru muncul di hadapannya, persis seperti sebelumnya, hanya saja kulitnya ditutupi rune kuno, seperti semacam tanda kutukan. Aku mengerutkan kening, kau memilih melahap dirimu sendiri untuk lolos dari kurunganmu. Benar, kau sangat pintar. Chu Xingyun melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak, senang sekali rasanya bisa bebas lagi Bu Yixuan, aku ingin berterima kasih padamu. Kaulah yang membuatku mengambil keputusan ini. Tanpamu, aku mungkin harus bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi sampai hari pohon dunia akan menguasai dunia. Kau yakin aku tak bisa menghentikanmu? Aku tersenyum kecil. Kau tidak memenuhi syarat, katanya sambil mencibir. Apakah seseorang memenuhi syarat atau tidak, Anda hanya akan tahu setelah mencobanya. Aku berteriak pelan, dan kekuatan fisikku mulai melonjak liar. Hampir seketika, kekuatan itu menembus belenggu jiwaku. Dengan bang, gelombang udara yang bergulung di sekitarku meledak, dan api putih berputar-putar di sekitarku. Dalam sekejap, aku memasuki kondisi transformasi Asura Putih, dan kekuatan, kecepatan, dan intensitasku meningkat drastis. Hampir seketika, aku bergegas ke depan Chu Xingyun dan meninju wajahnya yang tampan. Ledakan. Dengan pukulan yang kuat, Chu Xingyun meluncur melintasi lautan api di permukaan Chengyang, tubuhnya menembus api dan memantul ke sana kemari di atas panasnya lava yang meleleh, tampak sangat berantakan. Aku mengikutinya dari dekat, gerakanku secepat kilat, dan aku mengacungkan jari-jariku beberapa kali di udara. Untaian niat pedang meledak di lautan api seperti bola meriam, menciptakan pusaran yang mengerikan. Setelah melangkah ke alam terlarang, transformasinya menjadi Asura Putih memang luar biasa kuatnya. Panggilan. Postur Chu Xingyun tak lagi anggun. Ia tiba-tiba mencengkeram permukaan bintang dengan kedua tangan, menopang tubuhnya dengan kuat untuk berdiri. Matanya berkilat dingin. Bu Yixuan, kau terlalu bodoh tentang kematian. Menanggapi perkataannya, aku melancarkan tendangan kuat yang jatuh dari udara. Berdengung, api dunia berputar-putar di sekitar kakinya, bagaikan petir yang menyambar, dengan momentum yang luar biasa. Dengan satu hentakan, lautan api ratusan mil di belakang Chu Xingyun terbelah dengan sendirinya, dan aturan seluruh dunia pun hancur. Chu Xingyun berseru lagi, mengangkat kedua lengannya seolah sedang mengangkat tripod untuk menahan tendanganku yang berat, tetapi bagaimana dia bisa menahannya? Ledakan. Dengan raungan memekakkan telinga, tubuh Chu Xingyun terjun langsung ke lautan lava dan api. Ia memilih untuk melahap dirinya sendiri dan melampaui batas, dan kekuatannya hampir berlipat ganda. Namun, ia tidak menyangka akan dihancurkan oleh kekuatanku. Kali ini, aku sama sekali tidak memberinya kesempatan. Aku menggunakan taktik yang sangat agresif untuk menekannya sehingga ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan tangan terangkat dan jari yang jauh, semburan pedang merah menyala meledak jauh di dalam lava cair. Dengan raungan yang memekakkan telinga, Chu Xingyun terlempar keluar dari lautan api. Ia meraung di udara, dan dengan jentikan telapak tangannya, untaian petir muncul, dipenuhi aura abadi. Dengan teriakan yang keras, ia mengayunkan kedua telapak tangannya secara bersamaan, menciptakan dua rantai petir di udara, menyambarku bagaikan dewa. Aku melompat ke udara dan melancarkan tendangan terbang, api dunia mengalir di dalam diriku, memutus kedua rantai petir dengan suara wus. Aku mengabaikan serangan ini sepenuhnya, tetapi rasa gelisah masih menghantuiku. Aku berkata dengan tenang, petir telapak, inilah kekuatan klan abadi. Siapa kau sebenarnya? Chu Xingyun menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir, alam abadi apa itu cuma sekelompok orang menyebalkan kuno. Aku meracuninya saat itu, dan Raja Dewa Kuno Abadi menghancurkan alam abadi. Kalau bukan karena kemunculan pohon tua, aku pasti sudah menjadi penguasa alam abadi sejak lama. Bagaimana mungkin aku bisa ditekan di matahari jingga ini hari ini? Aku akan menghabisi murid pohon tua dulu, baru aku akan membalas dendam padanya. Aku menggeleng tidak, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, jadi jangan pergi dan mempermalukan dirimu sendiri.
Apa kau pikir alam atas masih sama seperti puluhan ribu tahun yang lalu tapi karena kau pengkhianat alam abadi, aku akan membawamu kembali dan menyerahkanmu kepada Ling Qiufeng untuk dihukum. Kamu berani? Chu Xingyun meraung, membuka kedua telapak tangannya secara bersamaan, melepaskan suara gemuruh yang memenuhi langit. Aku melangkah maju, bermandikan guntur, dengan api dunia berputar-putar di sekujur tubuhku. Setiap gumpalan petir menghilang saat menyentuh api dunia. Kini setelah aku memasuki jajaran orang bijak, penguasaanku atas api dunia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku seringkali dapat langsung emeralkan serangan berbasis aturan yang dilancarkan oleh lawan yang tangguh. Dia menyerbu ke depan dan melepaskan serangan dahsyat dengan kedua telapak tangannya. Chu Xingyun meraung, telapak tangannya berderak dengan kilat dan hukum jalan suci melesat maju. Seketika, keempat telapak tangan saling beradu, dan dengan ledakan, gunung api raksasa meletus, mengguncang seluruh matahari jingga. Dalam adu kekuatan, Chu Xingyun langsung kalah. Meskipun telah mencapai puncak alam terlarang, ia masih dalam tahap transformasi Asura Putih, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ia memiliki keunggulan kesucian fisik dan api reruntuhan suci. Chu Xingyun langsung terhempas ke udara, batuk darah. Xiao Xuan, suara pohon anggur ilahi terdengar di telinganya matahari jingga bersinar di atas 3000 dunia, menyediakan nutrisi dan energi bagi semua makhluk hidup. Jangan biarkan pertempuranmu dengan Chu Xingyun menghancurkan matahari jingga. Selesaikan ini dengan cepat dan bawa dia kembali ke tanah terlarang. Kau masih punya hal lain untuk dilakukan. Ya, tampaknya pohon anggur ilahi juga khawatir kalau aku akan meledakkan matahari jingga. Wus! Dengan kecepatan kilat, ia langsung menerjang ke arah Chu Xingyun terjatuh, memberikan tendangan cambuk yang kuat ke pinggangnya. Kemudian, ia melompat ke udara dan menghantam dada Chu Xingyun dengan telapak tangan. Suara tulang remuk memenuhi udara. Saat itu, Chu Xingyun adalah kekuatan yang tangguh dalam pertempuran sungai mendalam kuno, hampir mendominasi medan perang, tetapi hari ini ia sangat menderita di bawah tinju dan kakiku. Dulu, anak yang kekuatan spiritualnya unggul itu kuhabisi dengan sekali pandang, kini cukup kuat untuk menghancurkanku. Di permukaan bintang matahari jingga, di tengah suara gemeretak tinju dan kaki yang beradu, luka Chu Xingyun semakin parah hingga ia hampir tak bisa bicara. Wajahnya yang dulu tampan kini hampir bengkak seperti kepala Nangui. Kemudian, dengan tebasan telapak tangan secepat kilat, puff, 4 jari menusuk dada Chu Xingyun bagai pedang. Darah berceceran, dan api dunia mengalir, mulai menyegel 8 meridian luar biasa Chu Xingyun, dengan cepat mengubahnya menjadi kepompong cahaya. Setelah membuat Chu Xingyun pingsan dengan satu serangan telapak tangan, aku mengangkat tubuh Chu Xingyun dan menyelipkannya di bawah lenganku. Menoleh ke belakang, mata ilahi dao pedangku dengan mudah menemukan posisi sulur pohon anggur ilahi. Aku melayang ke udara, meninggalkan Cheng Yang, menginjak sulur tersebut, dan mengaktifkan ki suci di dalam tubuhku untuk secara otomatis membuka lorong ruang waktu, kembali ke tanah terlarang. Tepat saat cahaya di depan mataku berputar, aku melesat keluar dari awan dengan suara wus dan berdiri di atas tanah terlarang. Hehehe, dua Voidwalker menyerbu seperti hantu, sambil menghunus sabit masih ada beberapa Voidwalker yang tersisa di tanah terlarang. Di dalam tubuhku, jantung pedang segala sesuatu beresonansi. Aku melihat sekeliling dan tatapanku menjadi intens, membentuk domain yang kuat. Sedemikian kuatnya sehingga kedua Voidwalker terbakar menjadi abu oleh api dunia sebelum mereka sempat mencapaiku. Xiao Xuan, di tanah, Guru Sangguan Ziyi berdiri dan menatapku dengan gembira. Beliau mungkin sudah tahu apa yang akan kulakukan, dan itulah sebabnya beliau sangat senang melihatku kembali hidup-hidup. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Aku mengangkat tanganku pelan, dan aura pedang melesat ke langit. Dengan suara wus, seorang Voidwalker yang entah sudah berapa lama bersembunyi di balik awan langsung terbelah dua. Tubuhnya hancur total oleh aura pedang, berubah menjadi gumpalan kehampaan yang menghilang di angkasa. Untuk sesaat, Dong Fangwan, Yue Tian, Ling Qiufeng, dan yang lainnya tercengang. Mereka sudah lama berada di sini, namun tak satu pun dari mereka menyadari keberadaan Voidwalker yang telah lama mengintai ini. Kami baik-baik saja, Xiao Xuan, kamu. Tatapan Guru Sangguan Ziyi tertuju pada Chu Xingyun yang sedang kugendong di tanganku. Nusan berganti dengan gaun awan baru yang berkibar, tampak anggun dan elegan. Ia juga melihat Chu Xingyun. Saat mata mereka bertemu, ia seolah telah memastikannya. Matanya berbinar dan ia tertawa, Xuan-Xuan kecil, kau sungguh luar biasa. Kau seharusnya memandang orang lain dengan mata baru setelah 3 hari. Kau bahkan bisa menangkap penjahat besar seperti Chu Xingyun dengan mudah. Apa, dia Chu Xingyun? Ling Qiufeng terkejut. Ling Yueqi sedikit mengernyit Bu Yixuan, dari mana kau menangkap Chu Xingyun menurut legenda yang beredar di tanah terlarang kami, Chu Xingyun dipenjara di alam rahasia matahari jingga. Itu dibawa kembali dari Cheng Yang. Aku hanya mengangkat tanganku dan melemparkan Chu Xingyun ke hadapan Ling Qiufeng.
Semua titik akupuntur dan meridiannya tersegel, membuatnya tak bisa bergerak. Setelah lemparan itu, ia langsung berlutut di hadapan Ling Qiufeng. Aku serahkan padamu. Aku melirik kilatan tajam di mata Chu Xingyun dan berkata dengan tenang, biarkan tanah terlarang yang mengurus masalah ini. Biarkan dia di alam rahasia matahari jingga, dan dia akan segera bebas dan keluar. Ling Qiufeng menjawab dengan tegas, Tuan Muda Bu, terima kasih atas bantuanmu. Xingyu, kau dan aku akan mengawal Chu Xingyun dan memenjarakannya di menara penindas ibel di alam rahasia. Mata Chu Xingyun berkilat tajam saat dia meraung, Ling Qiufeng, kau hanyalah bocah rendahan bergigi kuning, apa hakmu memenjarakanku? Seorang pengkhianat alam surgawi pantas dihukum oleh semua orang. Nusan berkata dengan dingin, kalau bukan karena pengkhianatanmu dalam pertempuran waktu itu, bagaimana mungkin alam abadiku bisa jatuh seperti ini hari ini kalau bukan karena aturan leluhur bahwa makhluk abadi tidak kalah dengan makhluk abadi lainnya, aku pasti sudah menghabisimu dengan satu tebasan pedang sekarang juga. Permaisuri Dongfang Wan sedikit mengernyit tunggu sebentar. Apakah penguasa alam atas punya sesuatu untuk dikatakan, tanya Nusan sambil tersenyum. Dongfang Wan tersenyum tipis dan berkata, setahu saya, Chu Xingyun adalah salah satu orang paling berbahaya di dunia. Saya yakin orang berbahaya seperti itu harus dieksekusi saat itu juga. Kalau tidak, itu seperti memelihara harimau untuk membuat onar. Jika dia menemukan kesempatan lain untuk menyakiti, bukankah belas kasihanmu yang sesaat itu akan menyakiti orang-orang tak berdosa di tanah terlarang? Yakinlah, Nusan tertawa dan berkata, menara penindas ibel ditekan oleh puluhan ribu aturan, jadi dia tidak bisa keluar. Lagi pula, sudah ada orang yang bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan. Bahkan jika Chu Xingyun keluar, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Selagi dia bicara, Nusan mengalihkan pandangannya kepadaku, senyumnya menyampaikan makna yang jelas. Aku langsung mengangguk jika Chu Xingyun keluar dari pengasingannya lagi dan membuat kekacauan di 3000 dunia, aku akan segera datang, dan lain kali aku tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang selamat. Ling Qiufeng mengangguk, baik, Xingyu, ayo pergi. Yue Qi, jaga baik-baik para resi yang datang dari jauh dari alam atas, dan kirim cukup banyak ahli dari tanah terlarang untuk memburu para pejalan kekosongan. Ya, ayah. Ling Qiufeng dan Ling Xingyu membawa Chu Xingyun pergi, sementara aku tetap di sisi guru dan paman seniorku. Kedua guru besarku sudah berkorban, dan aku sama sekali tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada guru dan paman seniorku. Sedangkan Natafia dan saudari-saudari Ling, mereka dibawa ke dunia daun ilahi setelah aku kembali. Dunia ini terlalu berbahaya, dan akan terlalu berbahaya bagi mereka untuk tetap berada di luar. Dia duduk di atas batu di samping gurunya, memegang pedang tulang abadi di kedua tangan, tetap diam. Berdesir, Ling Yueqi berjalan mendekat, sosoknya yang anggun dibalut pesona halus, sungguh indah. Matanya yang seindah bulan purnama menatapku dan tersenyum, terima kasih sudah datang kali ini, kalau tidak tanah terlarang mungkin sudah hancur. Jika bibir telah hilang, gigi akan menjadi dingin, sudah menjadi kewajiban kita untuk datang. Apa The Void juga telah mengirimkan pasukan dari dunia Void untuk menyerang alam atas? Aku mengangguk dan berkata, sebelum kami tiba, kami hanya tim kecil yang terdiri dari 100 Void Walker, jauh lebih tenang daripada tekanan yang dialami tanah terlarang kalian. Ling Yueqi berbalik dan memandangi mayat-mayat anggota klannya yang tak terhitung jumlahnya di lembah 10 abadi. Matanya memerah, dan ia berkata, dalam pertempuran ini, kita telah menghabiskan 3 formasi abadi peninggalan leluhur abadi kita untuk menahan serangan dahsyat pertama dari Void. Sekarang, fondasi tanah terlarang hampir habis, dan mustahil untuk menahan serangan kedua dari dunia Void. Tidak lagi, aku menggelengkan kepala, mereka tidak akan kembali untuk kedua kalinya, dan kalaupun mereka kembali, situasinya akan sangat berbeda. Bibir Ling Yueqi sedikit terbuka, sangat terkejut, bagaimana kau bisa begitu yakin? Saya tidak tahu, saya hanya merasa itu pasti tidak akan terjadi. Dia tidak mendesak lebih jauh, tetapi tersenyum lembut dan bertanya, apa kabarmu sejak kita berpisah di upacara agung dunia? Baiklah, ketika aku menantang peringkat suci, aku bertemu dengan secercah kesadaran spiritual terakhir Bai Yufan. Sehat, Ling Yueqi menghela napas, keluarga Bai di tanah terlarang jauh dari lembah 10 dewa. Su telah menghancurkan keluarga Bai sebelum menyerang kita, jadi keluarga Bai memberi waktu bagi keluarga Ling. Aku tak kuasa menahan rasa simpati untuk mereka yang gugur, dan berkata, dengan pasukan Void World yang terus menekan, tak seorang pun bisa lolos tanpa cedera saat sarang mereka dijungkir balikan. Keluarga Bai memang telah menemui ajal yang layak. Ling Yueqi merapikan roknya dan duduk di sampingku, menatap ke kejauhan. Ia bertanya, apakah kau benar-benar penerus pohon dunia, orang yang akan menjaganya di masa depan? Ya, dia berhenti sejenak, mata indahnya berbinar dengan cahaya aneh. Aku tersenyum tipis dan melanjutkan, pohon dunia akan muncul kembali, dan aturan dunia akan ditegakkan kembali. Sebagai separuh alam abadi,
tanah terlarang harus memikul tanggung jawab atas masa depan alam abadi, dan kaulah calon penguasa tanah terlarang. Oleh karena itu, kita mungkin memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi di masa depan, dan aku mungkin membutuhkan kekuatanmu. Ling Yueqi merasa sedikit canggung, wajahnya memerah, dan dia berkata, kalau begitu, tolong bimbing aku di masa depan. Saya tidak akan menyebutnya memberi petunjuk, mari kita menjadi lebih kuat bersama-sama. Setelah mengobrol lama dengan Ling Yueqi, Ling Qiufeng dan Nushan akhirnya kembali. Pada saat ini, suara pohon anggur ilahi juga memenuhi langit, berkata, Xiao Xuan, meskipun kekuatanmu cukup untuk mengalahkan Chu Xingyun, masih ada celah besar antara kau dan Void. Kau perlu mengembangkan senjata sihir yang lebih kuat. Sekarang kau berada di reruntuhan alam abadi, kesempatanmu telah tiba. Saya merasa sedikit tersesat. Pohon anggur ilahi melanjutkan, Nusan, Ling Xingyu. Junior ini ada di sini, silakan bicara, senior, kata Ling Xingyu dengan hormat. Pohon anggur ilahi bertanya, apakah ada jurang yang dalam di tanah terlarang, dan di bawahnya terdapat istana surgawi, tempat jiwa Raja Dewa Abadi kuno dihancurkan, apakah tempat seperti itu ada? Itu penjara abadi. Nusan menegaskan, saat itu, tanah terlarang hanya mampu menahan serangan kedua dari Raja Dewa Abadi kuno dan dunia Void berkat akar spiritual pohon dunia yang tersisa di sekitar penjara abadi. Memang kekuatan spiritual di dalam penjara abadi itulah yang menangkap Raja Dewa Abadi kuno dan bahkan menghancurkan jiwanya. Senior, apakah penjara abadi ada hubungannya dengan ini? Pohon anggur ilahi berkata dengan tenang, bawa Xiao Xuan ke penjara abadi untuk berkultivasi. Dia bisa keluar setelah mencapai terobosan. Serahkan dunia luar padaku untuk saat ini. Ya, Nusan berjalan dengan anggun, mengangkat tangannya dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Aku melirik guruku, yang mengangguk pelan dan tersenyum, luka-lukamu sebagian besar sudah sembuh. Pergilah sekarang dan ikuti jalan yang seharusnya kau tempuh. Gurumu tidak punya apa-apa lagi untuk membimbingmu. Hati-hati, guru. Oke, silahkan. Terbang ke kejauhan bersama Nusan, ia menghilang di balik awan dalam sekejap mata. Begitu ia memasuki awan, kecepatannya meningkat drastis, dan sosok anggunnya berubah menjadi seberkas cahaya putih. Aku melesat pergi dengan kecepatan penuh. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, mustahil bagiku untuk tertinggal. Mungkin tak seorang pun di 3000 dunia yang bisa berlari lebih cepat dariku. Angin bersiul tiada henti, dan kami tiba di tujuan setengah jam kemudian. Di hadapanku terbentang barisan pegunungan yang diselimuti kabut halus, dari sana pilar energi putih melesat ke langit, dipenuhi aura keabadian. Dewi Gunung turun dengan anggun, membawaku ke jurang di mulut pilar. Semuanya gelap gulita di depan mataku, tetapi setelah terbang sekian lama, tiba-tiba berubah menjadi merah menyala terang, seolah-olah aku telah tiba di inti bumi. Asap dan awan berputar-putar dan membubung, dan di hadapanku berubah menjadi dunia bawah tanah yang megah dan mempesona. Di tengah asap dan awan, mereka tiba di bawah tanah, tempat sebuah istana kuno kemasan berdiri di antara bebatuan merah menyala, memancarkan cahaya redup nan halus akibat panas yang menyengat. Di sekeliling istana, sulur-sulur layu melilit, menempel pada pilar-pilar dan anak tangga batu, seolah merangkul seluruh bangunan. Kita sudah sampai. Ini penjara abadi. Wanita itu menuruni tangga di luar aula kuno, tubuhnya ramping dan anggun. Ia tersenyum dan berkata, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu merindukan kakak perempuanmu selama ini? Ya, aku menyentuh hidungku. Tidak ada orang lain di sini. Dia menyeringai nakal, sikapnya benar-benar berbeda dari peri tak tertandingi dari tanah terlarang tempat dia berada di dunia luar. Saya tidak dapat menahan tawa jadi, apa yang kamu inginkan? Tidak terlalu bagus. Nusan melesat maju, lengannya yang lembut melingkari leherku, menarik tubuhnya yang ramping ke dalam pelukanku, mendekapku erat. Kami berpelukan erat cukup lama sebelum akhirnya ia tenang dan berbisik di telingaku. Kupikir segalanya akan berbeda setelah kembali ke tanah terlarang, tapi aku tak pernah menyangka dunia Void akan menimbulkan masalah setelah aku kembali. Kupikir kita hanya punya hubungan sebab akibat biasa, tapi aku tak pernah membayangkan kau akan menyelamatkan bangsaku pada akhirnya. Suster Nusan. Aku menepuk punggungnya pelan dan berkata, dulu di dunia fana, kau tidak meremehkanku karena kelemahan dan kebodohanku, tapi malah menyelamatkanku berkali-kali. Apa salahnya aku menyelamatkanmu sekali lagi pula? Kita berdua berada di jalan yang benar. Tugasku adalah menyelamatkanmu. Nusan meninggalkan pelukanku, mata indahnya berbinar-binar nakal, dan tiba-tiba tersenyum lalu, bagaimana jika aku adalah Ibel? Saya langsung gemetar. Benar-benar, aku mulai mengamatinya, dan untaian aturan Dao Pedang mengalir di pupil mataku. Mata Dewa Dao Pedangku menembus Nusan. Ia tampak ingin melawan, dan setelah pakaian indahnya terlihat, lapisan kabut muncul. Namun saat ini, penguasaanku atas aturan dunia sudah cukup mendalam, dan aku dengan mudah menembus lapisan aturan kabut Dao abadi ini. Seketika,
tubuhnya yang indah dan montok terbentang di hadapanku, sepenuhnya terekspos. Setelah beberapa tarikan napas, aku menggelengkan kepala dan berkata, kau bercanda lagi. Tak ada sedikit pun aura evil di tubuhmu, tapi kau bilang kau evil. Setelah bertahun-tahun, kau masih saja tidak serius. Wajah wanita itu sedikit memerah, tetapi ia berdiri dengan anggun di tempatnya, matanya yang indah menatap lurus ke arahku. Ia berkata, tapi seseorang bisa saja melihatnya hanya dengan satu tarikan napas, tetapi mereka membutuhkan beberapa tarikan napas untuk melihatnya. Jadi, apakah kau menikmatinya? Aku menarik napas dalam-dalam itu membuktikan betapa menawannya dirimu. Beraninya kau bersikap sok suci begitu. Nusan menggenggam tanganku dan kami berjalan memasuki aula kuno bersama. Ia berkata, kita datang ke sini bukan untuk mengenang. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan pohon tua itu. Kemarilah, aku akan melindungimu. Kau bisa tinggal di sini dan memahami serta mengolah apa yang dikatakan pohon tua itu. Pintu-pintu istana terbuka, memperlihatkan garis-garis cahaya merah menyala yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya, seindah awan yang berarak. Aura keabadian yang luar biasa kuat memancar keluar, memberiku rasa keakraban yang tak terjelaskan, seolah-olah seorang lelaki tua yang pernah duduk di sini adalah seseorang yang ku kenal baik. Di tengah cahaya yang cemerlang, lelaki tua itu, mengenakan jubah putih, duduk tegak di tengah penjara abadi, tubuhnya tertusuk oleh ratusan aturan pohon dunia, terkunci rapat di sana. Namun ketika aku menatapnya, ia juga menatapku, senyum terpancar di matanya. Wus, embusan angin bertiup, menghancurkan ilusi di depan mataku. Saya diam-diam terkejut dan bertanya, Suster Nushan, apakah Anda yakin hanya ada satu orang yang dipenjara di sini? Ya, dengan tangan disilangkan, Nusan bersandar di pilar batu, payudaranya seakan-akan menyembul keluar dari balik pakaiannya. Ia tertawa dan berkata, penjara abadi didirikan kemudian, dan hanya karena Raja Dewa Kuno Abadi, mantan pengkhianat alam abadi. Begini, sebagian besar energi spiritual di dunia ini berasal dari akar spiritual pohon dunia. Apa yang terjadi saat itu aku hanya melihat beberapa fragmen waktu. Nah, ini Nusan berdeham dan berkata, demi bersaing dengan pohon dunia memperebutkan tahta kekuasaan, Raja Dewa Kuno Abadi bersekongkol dengan monster di dunia Void, yaitu Void. Chu Xingyun adalah bawahan Raja Dewa Kuno Abadi yang paling cakap. Mereka berdua menipu langit dan laut, dan saat Void menyerang alam abadi, mereka memicu pedang abadi sejati, sebuah harta karun dari alam abadi, yang membelah alam abadi menjadi dua. Pada saat batang pohon dunia hancur, Raja Dewa Kuno Abadi juga diserang oleh pohon dunia. Sebagian besar tubuhnya hancur, dan akhirnya ia dipenjara di penjara abadi. Jadi begitu, mengingat ilusi yang baru saja saya saksikan, saya bertanya, sudah berapa lama Raja Dewa Kuno Abadi dikutuk? Lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Nusan mendesah, aku hanya mendengar tentang hal-hal ini. Tak lama setelah perang antara makhluk abadi dan ibel dimulai, aku binasa di bawah pohon dunia. Kakakku menggunakan teknik roh abadi Qiankun untuk menyegel jiwaku dalam sepotong besi suci dan mengirimkannya ke 3.000 dunia. Itulah sebabnya aku berkesempatan ditemukan oleh para pemurni senjata Sekte Moyan dan akhirnya dibangkitkan di gunung penempaan senjata. Ia tersenyum lembut, tatapannya melembut saat menatapku. Ini semua tentang sebab dan akibat, tapi kupikir ini memang takdir. Xiao Xuan, takdir kita sudah ditakdirkan oleh surga sejak lama. Kalau kau menikah dengan sepupumu Bu Xuanyin nanti, sekalian saja kau menikah denganku juga. Lagi pula, kaulah satu-satunya yang pernah menyentuh hatiku selama ini. Aku tertegun saudari Nusan, jangan bercanda. Kalau aku menikah dengan begitu banyak orang, aku tidak tahu apakah ayah akan menghajarku sampai mati. Bahkan jika aku harus menjaga pohon dunia di masa depan, terus terang saja, rasanya seperti di penjara. Bahkan Xiaoyan pun mungkin tidak bisa menikah, apalagi kau 1.000 atau 10.000 tahun kesepian, aku tidak bisa membiarkanmu menderita bersamaku. Karena kamu tidak akan menikah denganku. Nusan tersenyum tipis. Pokoknya, masa depan alam abadi didukung oleh anak ajaib Yuechi. Kau jaga pohon dunia, dan aku akan menemanimu di bawah pohon dunia sebagai pengawalmu. Bagaimana? Tokoh penting dari tanah terlarang, aku khawatir aku tidak layak menggunakannya. Katakan saja padaku, apakah kau bersedia atau tidak, katanya dengan agak marah. Ya, aku terdiam. Suster Nusan sungguh wanita cantik, keluhan apa yang mungkin bisa kumiliki saat menemaniku di bawah pohon dunia. Dia langsung tersenyum dan berkata, bagus, setuju. Kamu bisa melanjutkan kultivasimu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku duduk bersila tepat di tempat Raja Dewa Kuno Abadi menghilang. Begitu aku duduk, seolah-olah sulur-sulur pohon dunia yang layu di mata ilahi pedang dauku mulai hidup kembali, tumbuh rumit dan saling terkait. Akhirnya, mereka memenjarakanku sebagaimana mereka telah memenjarakan Raja Dewa Kuno Abadi. Lengan, tubuh, dan kakiku terlilit dan terikat oleh akar pohon, membuatku tak bisa bergerak sama sekali. Saat itu,
Sebuah kekuatan dalam diriku beresonansi kuat dengan atmosfer di sekitarku, akhirnya menyatu menjadi bola cahaya putih di dadaku. Dengan suara wus, bola itu menembus tubuhku dan muncul di hadapanku, perlahan mengembun hingga akhirnya menjadi pedang yang diselimuti energi surgawi pedang tulang abadi, yang terbentuk setelah menyatu dengan senjata kehidupan bawaanku, pedang bulan. Pada saat ini, bayangan-bayangan dari bertahun-tahun yang lalu berkelebat di sekitar pedang tulang abadi. Awan dan pesawat ulang-alik terbang di penjara abadi. Pedang tulang abadi tampak bangkit dari kekuatan kuno. Sebuah ingatan yang terkubur jauh di dalam tubuh pedang terbangun. Dalam sekejap, ingatan itu bergema dengan suara dentang. Satu demi satu, segel-segel kuno yang indah itu hancur. Dalam sekejap, lebih dari 1000 pola spiritual hancur dan bersinar terang. Bagaimana caranya? Aku mengerutkan kening. Pedang tulang abadi beresonansi dengan para dewa di penjara abadi. Nusan bersandar malas di pilar batu, dadanya naik turun, senyum indah tersungging di bibirnya. Ia berkata, kalau aku tidak salah, pedang tulang abadi pasti ada hubungannya dengan pedang abadi sejati, senjata suci nomor 1 di alam abadi. Lagi pula, pedang abadi sejati hancur setelah Raja Dewa Kuno Abadi menghancurkan alam abadi. Maksudmu, pedang tulang abadi mungkin merupakan pedang abadi yang sesungguhnya. Kemungkinannya lebih dari 50%, kata Nusan perlahan. Xiao Xuan, coba pikirkan, bagaimana kamu mendapatkan pedang tulang abadi ini? Itu diwariskan kepadaku oleh leluhurku, Bu Tianlan. Aku mengerutkan kening dan berkata, tapi, leluhurku Bu Tianlan hanyalah seorang raja di dunia fana. Apa hubungannya dia dengan pedang abadi sejati dari alam abadi? Segala sesuatu di dunia ini tidak mungkin sebegitu kebetulan, kan aku mendapatkan gunung penempaan senjata, menemukanmu, dan leluhurku mendapatkan sisa-sisa pedang abadi sejati dan menempa pedang tulang abadi, kan ini terlalu kebetulan. Itu bukan suatu kebetulan. Nusan berkata, segala sesuatu seharusnya merupakan bimbingan dari pohon tua di dalam kegelapan. Fakta bahwa kau dapat menemukan leluhurmu saat itu juga karena sebab dan akibat yang ditanam oleh pohon tua itu. Coba pikirkan, leluhurmu, Bu Tianlan, dikenal sebagai salah satu raja manusia teratas di alam bawah, dan ia pernah bertempur bersama pohon anggur ilahi, yang saat itu disebut penjaga kerajaan kuno. Jika kita mengikuti logika ini, sepotong kayu spiritual pohon tua itu jatuh ke dunia fana dan, bersama dengan pecahan pedang abadi sejati, jatuh ke alam naga. Pada akhirnya, pecahan pedang abadi sejati itu ditempa menjadi pedang dan diberikan kepada leluhurmu, Bu Tianlan, lalu diwariskan kepadamu. Semuanya masuk akal. Tiba-tiba aku menyadari bahwa dunia ini bagaikan papan catur raksasa, dan para pemainnya adalah makhluk-makhluk kuat seperti pohon dunia, kekosongan, dan Raja Dewa Kuno. Dan pada hari ini, akhirnya aku akan melompat dari papan catur dan menjadi salah satu pemainnya. Perasaan ini sungguh luar biasa. Semua kekacauan dan ketidaktahuan di masa lalu telah sepenuhnya tercerahkan saat ini. Dengan susah payah, ia mengangkat kedua tangannya dan dengan lembut menggenggam pedang tulang abadi yang tergantung. Seketika, pedang tulang abadi bersinar terang, dengan rakus menyerap aura yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Abadi Kuno di penjara abadi, membangkitkan kekuatan yang telah tersegel selama puluhan ribu tahun. Dalam sekejap, aturan di sekitarnya melonjak seperti air pasang, menenggelamkan seluruh penjara abadi. Dalam kabut, hanya sosok Nusan yang anggun dan kecemerlangan yang terpancar dari pedang tulang abadi yang terlihat. Beberapa hari kemudian, setelah menyerap kekuatan yang cukup, ingatan di dalam pedang tulang abadi kembali terbuka. Suara gemuruh bergema saat cahaya ilahi memancar satu demi satu. Setiap cahaya terdiri dari ribuan rune spiritual. Dalam sekejap mata, hampir 30.000 rune spiritual lainnya terbangun di dalam pedang. Pada saat ini, pedang tulang abadi memiliki lebih dari 40.000 rune spiritual, menjadi sangat berat dan kuat. Artefak suci dengan 40.000 rune spiritual mungkin sudah dianggap sebagai artefak ilahi, dan kekuatannya pasti meningkat beberapa kali lipat. Ternyata tujuan pohon anggur ilahi mengirimku ke penjara abadi untuk berkultivasi bukanlah untuk mengasah tingkat kultivasiku, melainkan untuk meningkatkan senjataku. Sungguh, melawan tempat terlarang dan berbahaya seperti dunia void tanpa senjata ilahi yang sesuai sungguh tak terbayangkan. Memurnikan dan memanfaatkan artefak magis merupakan keunggulan ras manusia dan abadi, sementara dunia void mengandalkan aturan voidnya yang kuat. Masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Dengan kedua tangan mencengkeram gagangnya, aku benar-benar merasakan kekuatan pedang suci ini, dan hatiku dipenuhi sukacita. Sekarang, dengan memegang senjata yang tak tertandingi ini, aku mungkin akan memiliki kekuatan untuk melawan void lagi, setidaknya aku tidak akan terhempas hanya dengan satu pukulan seperti terakhir kali. Tepat pada saat itu, pesan telepati pohon anggur ilahi bergema di telinganya Xiao Xuan, jangan berpuas diri. Setelah kembali ke dunia void, void pasti akan melahap lebih banyak kekuatan void dan menjadi semakin kuat. Hanya dengan pedang abadi sejati ini, mungkin tidak ada kesempatan untuk melawannya.
Pedang abadi sejati telah disegel terlalu lama dan membutuhkan kekuatan lain untuk menutupi kekurangannya. Kekuatan lain apa itu? Tanyaku heran. Suara mendesing. Sebuah siulan tajam terdengar di langit, dan seberkas cahaya turun dari surga, melesat ke dasar jurang dan berubah menjadi penguasa ilahi yang berkilauan dan keemasan yang melayang di udara. Penguasa bulan ilahi. Kekuatan waktu. Pohon anggur ilahi dengan tenang berkata, hanya kekuatan hidup berdampingan dengan waktu yang dapat benar-benar menembus reinkarnasi dan berdiri sejajar dengan kehampaan. Hanya dengan menyempurnakan penguasa bulan ilahi menjadi pedang abadi sejati dan mengubahnya menjadi pedang bulan ilahi, serta memahami semua aturan agung langit dan bumi, kau dapat mengandalkan pedang ini untuk berdiri tak terkalahkan di 3000 dunia. Sempurnakan penguasa bulan ilahi. Aku mengerutkan kening. Penguasa bulan ilahi adalah salah satu artefak terbaik di 3000 dunia. Menyempurnakan penguasa bulan ilahi bukanlah tugas yang mudah. Dengan kata lain, menyempurnakan penguasa bulan ilahi berarti menyempurnakan penguasa bulan ilahi untuk mengekstrak energi asli aturan waktu, lalu menggabungkannya dengan pedang abadi sejati. Keduanya memenuhi syarat untuk menjadi artefak ilahi, tetapi kenyataannya, hal itu tidak semudah itu. Seperti yang kuduga, bahkan dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku masih membutuhkan waktu sebulan penuh untuk menyempurnakan penguasa bulan ilahi dan mengupas struktur permukaannya. Kemudian, aku membutuhkan waktu 3 bulan lagi untuk menguraikan kekuatan waktu di dalam penguasa bulan ilahi. Ini bukan lagi sekadar menyempurnakan senjata, tetapi juga metode pengembangan diri. Sembari menguraikan kekuatan waktu, pemahamanku tentang aturan reinkarnasi semakin mendalam. Setengah bulan kemudian, penguasa bulan ilahi bersinar terang dan resmi mulai membusuk, berubah menjadi garis-garis simbol waktu merah menyala yang berputar-putar di sekitar pedang abadi sejati. Ketika aku mengaktifkan api dunia untuk melelehkannya, untaian aturan waktu mulai menyatu dengan pedang abadi sejati. Seketika, pola-pola yang tertutup debu yang tersembunyi jauh di dalam tubuh pedang terbuka satu persatu, kembali memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam sekejap, hampir 40.000 pola roh diaktifkan. Tanganku tiba-tiba terasa berat, dan aku hampir kehilangan peganganku pada pedang tulang abadi, yang kini memiliki 80.000 rune spiritual. Kekuatannya sungguh luar biasa, mencapai tingkat yang mencengangkan. Nusan tetap bersandar di pilar batu dengan tangan bersilang, wajahnya yang cantik memancarkan aura malas. Ia berkata, 80.000 rune roh sudah dianggap sebagai artefak dewa tingkat atas, tapi itu masih belum cukup. Tujuan pohon tua mungkin bukan hanya agar kau menyempurnakan pedang tulang abadi menjadi artefak dewa, tetapi untuk melampauinya. Di luar artefak ilahi, tanyaku heran. Ya, di era kuno abadi, memang ada artefak magis yang melampaui artefak dewa. Para dewa dan makhluk abadi menyebutnya artefak kekacauan, artinya artefak magis yang kuat sebanding dengan kekuatan awal kekacauan di dunia, melampaui artefak dewa. Sejak era kuno abadi, hanya ada segelintir artefak kekacauan, dan semuanya telah hilang dalam sungai sejarah yang panjang. Namun, selama kau bisa menyempurnakan pedang tulang abadi ini menjadi 100.000 pola roh, pedang itu bisa menjadi artefak kekacauan. 100.000 rune roh. Saya tersenyum dan tetap diam. Apa yang kau tertawakan? Bocah nakal, kata Nusan. 100.000 pola roh tidaklah sulit, kataku dengan suara rendah, sebelumnya aku hanya menyempurnakan aturan waktu yang terkandung dalam penguasa bulan ilahi menjadi pedang abadi sejati, tetapi aku tidak menyentuh aturan waktu yang telah kukuasai. Jika aku menyempurnakan aturan yang telah kukuasai menjadi senjata ajaib dengan cara yang sama, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menambahkan 20.000 pola roh lagi. Nusan Tan membuka mulutnya sedikit. Kalau begitu, mari kita bekerja keras. Pohon tua tidak memilih orang yang salah. Aku memejamkan mata lagi dan mulai memohon aturan waktu yang terkandung dalam reruntuhan suci segala hal dan hati pedang segala hal untuk menyempurnakan pedang abadi sejati. Dalam sekejap mata, api dao membakar pedang panjang itu hingga membara, dan simbol-simbol mulai menyatu ke dalam bilahnya. Simpul-simpul tersegel di dalam tubuh pedang mulai terbuka satu persatu, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Dalam beberapa hari, 7.000 pola spiritual terbuka. Setelah sebulan penuh, akhirnya, pedang ilahi kekacauan yang baru muncul di tanganku, menyatu sempurna dengan penguasa bulan ilahi. Bahkan lengkungan bilahnya pun sangat berbeda dari pedang tulang abadi. Namun, kekuatannya sungguh mengerikan. Saat aku mengayunkan pedang panjang itu dengan lembut, semua hukum ruang menghindarinya, bahkan hukum langit dan bumi di sekitarku pun menunjukkan sikap tunduk. Temperamen pedang suci yang baru lahir ini benar-benar tak tertandingi oleh penguasa bulan suci dan pedang tulang abadi. Pedang ini memiliki aura sebagai satu-satunya yang mampu melakukannya dan tak terkalahkan di dunia. Sangat kuat. Nusan tampak gembira dan dengan anggun muncul di belakangku sambil berkata, Xiao Xuan, bolehkah aku membawa ini sebentar? Bisa. Aku berbalik dan menyerahkan pedang panjang itu padanya, tetapi saat Nusan menggenggam gagangnya dengan kedua tangan, energi kekacauan melonjak dan menimbulkan rasa tolak dari api dunia, melarang Nusan menyentuhnya.
Ah! Tangan gunung perempuan itu, yang tersiram panas, segera menariknya kembali dan tak kuasa menahan tawa, sepertinya pedang ini sudah mengenali tuannya, hanya mengenalimu sebagai tuannya. Tak ada orang lain yang boleh menyentuhnya. Saya sedikit terkejut itu menakjubkan. Saat ini, aku perlu menggunakan setidaknya 60% kekuatanku untuk mengangkat pedang ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mengangkatnya sama sekali. Senjata ajaib dengan 100.000 rune spiritual pasti sangat kuat, jauh melampaui artefak suci seperti pedang Silver Phoenix dan pedang White Deer. Seharusnya punya nama baru, kata Nusan. Pedang bulan ilahi. Aku tersenyum dan berkata, sudah kubilang. Ini pedang suci yang bisa mengendalikan siklus waktu. Kekuatan aslinya berasal dari penguasa bulan suci, jadi lebih tepat disebut pedang bulan suci. Baiklah, tentu. Dia berdiri, kita harus pergi. Kita sudah tinggal di sini selama berbulan-bulan, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bagus. Ketika kami kembali ke lembah 10 abadi setelah meninggalkan penjara abadi, tempat itu telah sepenuhnya dibangun kembali. Istana dan paviliun di dalam dan di luar lembah melayang di udara, bagaikan negeri dongeng. Sebenarnya, tempat ini memang dulunya negeri dongeng. Semua orang bijak dari alam atas telah pergi, guru telah kembali ke alam atas, bahkan pohon anggur ilahi pun telah pergi. Hanya keturunan para dewa abadi yang tersisa di tanah terlarang. Di aula utama, Ling Qiufeng, mengenakan jubah seorang cendekiawan, tampak seperti seorang bijak. Ia tersenyum tipis ke arahku dan berkata, teman muda Bu Yixuan, kau akhirnya keluar dari pengasinganmu. Salam, kepala keluarga Ling. Terima kasih kembali. Ling Qiufeng melirik Nusan, tersenyum, dan berkata, ayahmu dan pohon dunia telah kembali ke alam atas. Jika kau tertarik, kau bisa tinggal di tanah terlarang dan biarkan Xing Yu mengajakmu berkeliling. Waktu tidak menunggu siapapun, dan ini bukan saatnya untuk berlama-lama. Aku harus kembali ke alam atas. Aku membungkuk dan berkata, aku ingin tahu apakah pohon anggur ilahi meninggalkan kata-kata, seperti untuk menuntunku menjauh dari tanah terlarang. Ling Qiufeng tersenyum dan berkata, pohon dunia berkata bahwa setelah kau menyempurnakan dan menyatukan pedang, kau dapat kembali ke alam atas sendiri menggunakan kekuatan pedang, tanpa memerlukan bantuan siapapun. Ling Yueqi, yang berdiri di samping, tertawa dan berkata, Bu Yixuan, apa kau benar-benar tidak akan tinggal di area terlarang ini untuk sementara waktu? Ada banyak peninggalan kuno di sini yang telah ada sejak era kuno abadi. Mungkin lain kali, aku sedang terburu-buru untuk melihat pohon anggur ilahi. Aku menatap langit dan berkata, lagi pula, dunia Void tidak akan pernah menyerah. Terakhir kali, mereka hanya melukai binatang Void. Mereka pasti akan kembali. Aku perlu mendapatkan kekuatan yang lebih kuat untuk melawan mereka. Ling Qiufeng mengangguk tegas, pahlawan muda, sungguh mengagumkan kau telah mengemban tanggung jawab pohon dunia sendirian. Kami tidak akan menahanmu di tanah terlarang. Terima kasih, Patriark. Saat itu, Nusan berkata, saudaraku, aku ingin kembali ke alam atas bersama Bu Yixuan untuk melihat dan mengunjungi kembali tempat lama. Jika tanah terlarang diserang oleh dunia Void lagi, aku akan segera kembali. Ling Qiufeng tersenyum dan berkata, Xing Yu, kamu memiliki banyak hubungan karma dengan alam bawah dan atas, jadi saudaramu tentu saja tidak akan menghentikanmu. Silakan saja, kamu mungkin bisa membuat terobosan saat berada di sisi Bu Yixuan, tetapi akan sangat sulit di tanah terlarang. Nusan tersenyum dan berkata, saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan pergi terlalu lama. Lagi pula, tanah terlarang adalah rumahku. Aku membawa Nusan keluar istana dan memandangi awan tak berujung yang menyelimuti reruntuhan alam abadi. Aku mengangkat tangan dan mengangkat pedang bulan ilahi. Aku menarik napas dalam-dalam. Pohon dunia berkata bahwa pedang ilahi ini cukup untuk kembali ke alam atas. Namun setelah memikirkannya dengan saksama, ternyata tidak masuk akal. Lagi pula, pedang bulan ilahi kini mengandung kekuatan ruang dan waktu yang luar biasa. Menembus batas dan kembali ke alam atas bukanlah masalah. Suster Nusan, kita akan terbang dengan pedang kita. Aku melemparkan pedang bulan ilahi dengan lembut, dan pedang ilahi yang kacau itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, seketika bertambah panjang hingga beberapa meter. Saat aku dan Nusan berdiri di atas pedang itu, hukum waktu yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya saat aku mengendalikannya dengan tekadku, menembus dinding pembatas di depan kami dan terjun langsung ke sungai waktu. Ruang dan waktu di depan kami mulai terbentang dalam pola kisi-kisi, terkelupas satu persatu dan sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Sambil mempertahankan garis waktu, aku menemukan area milik Akademi Rusa Putih di alam atas Zhongzhou dan segera menerbangkan pedang bulan ilahi untuk terbang keluar. Ledakan, cahaya pedang bergetar hebat, dan dalam sekejap aku telah meninggalkan tanah terlarang. Di hadapanku terbentang dua pegunungan yang diselimuti energi abadi, dipenuhi istana dan rumah. Kedua gunung itu adalah Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu. Seketika, luapan kebanggaan membuncah di hatiku.
Menghunus pedang bulan ilahi berarti menguasai ruang dan waktu. Kekuatan seperti itu mungkin hanya dimiliki oleh orang-orang di kuil ruang dan waktu. Aku perlu bertemu guru dan kakak perempuanku. Suster Nushan, kau harus pergi ke dunia daun ilahi dan mengajari Natavia, Ling Yun, dan Ling Fei beberapa aturan ilmu pedang, kataku dari udara. Gadis gunung itu berubah menjadi seberkas cahaya putih cemerlang dan terbang ke ruang di antara kedua alisku. Aku kemudian mendarat, dan hari sudah malam. Dua pasang mata menatapku dari kegelapan. Mereka adalah para tetua yang menjaga Akademi Rusa Putih. Para tetua, ini aku. Oh, itu Xiao Xuan. Silakan. Mereka segera mempersilakannya masuk. Gua Sang Pedang Suci benar-benar sunyi pada dini hari. Jelas, guru sedang menyendiri. Saat saya menyusuri jalan setapak Istana Suci, sesosok tubuh yang sangat rupawan melayang. Itu adalah kakak perempuan saya, Lin Muzhao. Ia menyesal tidak bisa pergi ke area terlarang. Merasakan kepulangan saya, ia langsung menghambur ke pelukan saya dengan gembira dan antusias. Saya memeluk sosoknya yang anggun, merasakan payudaranya yang lembut menekan dada saya, yang membuat jantung saya berdebar kencang. Namun, saya juga sungguh-sungguh merasakan kepedulian kakak perempuan saya yang tulus, jadi saya tidak menolak. Kakak perempuan, saya terbatuk dan bertanya, apakah guru sedang menyendiri? Lin Muzhao melepaskanku, tapi tetap melingkarkan lengannya di pergelangan tanganku dan berkata, adik junior, kamu sudah lama pergi, kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Kenapa kamu pulang terlambat? Menangani beberapa masalah penting. Matanya yang indah, bak genangan air, menatapku tajam, prinsip-prinsip ilmu pedang berkilauan di dalamnya. Ia bertanya, adik junior apakah kau sudah melampaui ranah seorang pedang suci bergelar? Kakak senior juga menyadarinya. Aku tertawa dan berkata, ya, aku sudah memahami alam transformasi roh primordial dan bergabung dengan barisan orang suci pedang terlarang. Dia cemberut dan berkata, adik junior yang dulu membutuhkan perlindunganku kini telah meninggalkan kakak seniornya. Aku tidak menyangka kau bisa mencapai level Santo pedang terlarang secepat ini. Mungkinkah bahkan guru pun bukan tandinganmu sekarang? Aku tidak tahu. Aku menjawab dengan hormat, tapi aku tidak akan pernah menyentuh guru. Apa gunanya membandingkan hal-hal ini kakak senior, tahukah kau apa yang dilakukan Xiao Yan akhir-akhir ini? Pengasingan. Tatapan Lin Muzhao begitu dalam saat ia berkata, sejak kembali, adik muda Qin Yin menyendiri. Ia terus memimpikannya janin abadinya. Aku khawatir jika ia tidak segera mencari janin abadi itu akan datang mencarinya. Kakak senior, apakah maksudmu embrio abadi ini mungkin akan dipaksa menyatu dengan Li Qin Yin, seperti ketika Li Qin Yin menyatu dengan Xiao Yan? Mungkin. Aku mengepalkan tanganku kakak senior, ayo kita cari dia. Akademi Tianfeng dan Istana Miaoyi sangat sepi saat itu. Para murid sedang menyendiri di gua masing-masing atau tertidur lelap. Bahkan para murid yang berpatroli pun mengantuk saat berjalan di sepanjang jalan setapak gunung. Mereka tidak bersuara ketika melihat Lin Muzhao dan saya. Setelah upacara agung dunia dan acara-acara besar lainnya, hubungan antara kedua akademi menjadi semakin dekat, dan mereka tampak semakin seperti saudara. Istana Miaoyi, di depan gua Li Qin Yin. Xiao Yan, aku kembali. Seberkas suara terdengar di dalam gua. Tak lama kemudian, pintu batu gua perlahan terbuka, dan Li Qin Yin, mengenakan gaun putih seorang murid perempuan Istana Suci, melesat keluar. Tanpa mempedulikan kakak perempuannya di sampingnya, ia bergegas ke pelukanku. Aku memeluknya erat-erat dengan kedua tanganku, dan dengan sekali putaran, aku membawanya ke hutan bambu dan awan di belakang kami. Kabut yang berarak membuatnya semakin tenang. Akhirnya kau memutuskan untuk kembali, katanya sambil cemberut, jelas-jelas tidak senang. Aku harus kembali karena masih ada beberapa hal yang harus kuurus. Kamu baik-baik saja, tanyaku. Bagus. Dia menatapku dengan tatapan dalam dan berkata, kultivasimu sudah tak terpahami, sementara aku terjebak di ranah gelar dan tak bisa berkembang. Pantas saja guru bilang kau sudah luar biasa. Xiao Yan, aku mengerutkan kening dan berkata, apakah embrio surgawi itu benar-benar sekuat itu? Li Qin Yin mengangguk dan berkata lembut, saat itu, ketika tiga elemen terpisah, salah satu tubuh spiritual Xiao Yan terbang ke ribuan alam bawah, sementara embrio abadi pergi ke tempat paling suci dan berkuasa di 3000 dunia sendirian. Aku bahkan tidak tahu dia telah menjadi begitu kuat. Kami sudah pernah ke reruntuhan langit, tapi kami tidak melihat embrio langit di sana. Itu bukan peninggalan dari alam surgawi. Dia menggelengkan kepala dan berkata, Fudi, kau penjaga pohon dunia. Pernahkah kau mendengar tentang tempat suci bernama alam ilahi kuno abadi? Tidak, saya benar-benar bingung. Saat itu, seberkas aturan dunia suci menyelimuti kami, menyegel kami bertiga di dalamnya. Itu adalah pohon anggur ilahi. Sosoknya tinggi dan agung, berdiri di langit, menatap kami dengan jijik, dan berkata, Xiao Xuan, Xiao Yan, Lin Muzhao, ada beberapa hal yang harus kukatakan pada kalian.
Dengarkan baik-baik. Kami semua menjawab dengan hormat, ya, kami mendengarkan. Pohon anggur ilahi terdiam sejenak, lalu berkata, di luar 3.000 dunia, sebenarnya ada dunia-dunia lain. Salah satu dunia ini dikenal sebagai dunia sejati para dewa dan makhluk abadi, yaitu alam abadi kuno yang baru saja disebutkan Xiaoyan. Dunia itu melayang di ruang suci. Alam abadi kuno menganggap 3.000 dunia sebagai dunia fana. Dahulu kala, aku juga berasal dari alam abadi kuno. Apa? Seruku kaget. Pohon dunia tidak berasal dari 3.000 dunia. Pohon anggur ilahi mengangguk dan berkata, pohon dunia memang berasal dari alam ilahi kuno abadi. Ia adalah dewa pelindung yang dikirim oleh alam ilahi kuno abadi ke dunia fana. Puluhan ribu tahun yang lalu, pohon dunia tumbang, menyebabkan kekacauan di 3.000 dunia. Kuil waktu dan ruang merajalela di seluruh 3.000 dunia. Alasan mengapa para dewa di alam ilahi kuno abadi tidak bertindak lagi hanyalah karena ketika pohon dunia tumbang, jembatan abadi yang menghubungkan alam ilahi kuno abadi dengan dunia fana juga musnah. Mata indah Lin Muzhao dalam dan misterius. Apakah ini terkait dengan embrio abadi adik perempuan? Ya, ada hubungannya. Pohon anggur ilahi berkata, aku pernah berkomunikasi dengan alam ilahi kuno abadi melalui pikiranku, dan bahkan melihat tubuh spiritual abadi Xiaoyan. Dia sekarang adalah seseorang di alam ilahi kuno abadi, dan mungkin dia sedang memikirkan cara untuk datang ke dunia fana dan menyatu dengan Xiaoyan saat ini. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Apakah dia sangat kuat? Sangat kuat. Pohon anggur ilahi melirikku. Mungkin, ia bahkan lebih kuat darimu sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam tapi kita sama sekali tidak bisa membiarkan Xiaoyan dan Li Qinyin bergabung dengan janin abadi itu lagi. Jika ada yang harus digabungkan, itu haruslah dia. Lagi pula, Li Qinyin adalah tubuh utamanya. Di sampingku, Li Qinyin menatapku dengan mata indahnya yang bersinar terang dan penuh dengan emosi. Pohon anggur ilahi berkata, mungkin, tetapi jika para dewa alam ilahi kuno abadi ingin mengirimkan embrio abadi ke dunia fana, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Lagi pula, bahkan jika embrio abadi itu datang ke dunia fana, ia tidak dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Saat berbicara, dia memancarkan aura dominasi yang absolut, katanya, murid-muridku, pohon tua, tidak akan pernah diganggu oleh siapapun, bahkan oleh penerus alam dewa kuno abadi. Lin Muzhao bertanya, jadi, jika embrio abadi turun ke alam atas dan menyatu dengan adik perempuanku, apakah pohon dunia akan campur tangan? Tidak akan. Pohon anggur ilahi berkata, inilah tujuan yang ditanam Xiaoyan, jadi wajar saja dia harus menuai hasilnya sendiri. Sebagai pohon dunia, aku bahkan lebih sulit terlibat dalam konflik semacam ini. Namun, Xiao Xuan tidak terpengaruh oleh sebab dan akibat. Sekalipun dia menderita, itu tidak masalah. Lagi pula, entah itu Su Yan atau Li Qinyin, mereka berdua adalah tunanganmu. Kau mampu menanggung sebab dan akibat seperti ini. Aku mengangguk senior, apakah hanya ini yang ingin kau sampaikan pada kami? Bukan hanya ini. Suara pohon anggur ilahi terdengar jauh dan halus saat berkata, aku datang ke sini untuk memberitahumu, Xiaoyan, bahwa salah satu avatarmu telah memasuki alam ilahi kuno abadi dan berubah menjadi embrio abadi. Kau mungkin tidak dalam bahaya, tetapi mungkin kau juga menghadapi kesempatan. Jika kau dapat menyatu sempurna dengan avatar ini, maka kau akan memiliki kemampuan untuk memicu penempaan ulang jembatan abadi. Pada saat yang sama, kau juga akan menjadi orang yang menjaga alam ilahi kuno abadi dan dunia fana. Mata indah Li Qinyin berkaca-kaca saat dia menundukkan kepalanya dengan lembut. Terima kasih atas bimbinganmu, pohon ilahi. Pohon anggur ilahi kemudian menatap kakak perempuannya dan berkata, Lin Muzhao, seperti kata pepatah di alam atas, angin bertiup di atas dataran tengah surga, dan para pahlawan dari seluruh dunia mengejar rusa putih. Akademi Angin Surgawi dan Rusa Putih memang telah melahirkan banyak talenta luar biasa. Di generasi ini, Xiao Xuan akan menjaga langit luar, Xiao Yan mungkin menjaga jembatan abadi, dan kaulah yang kedua setelah mereka. Kau akan memikul masa depan kedua akademi ini. Mengerti? Lin Muzhao mengangguk. Ya, murid mengerti. Pohon anggur ilahi menatapku lagi. Saya segera berkata, senior, tolong berhenti bicara. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dia tersenyum tipis. Xiao Xuan, meskipun kau telah menyempurnakan pedang bulan ilahi dan meningkatkan pedangmu ke level senjata kekacauan, kau masih selangkah lagi untuk mengalahkan para pahlawan dari segala arah dengan kekuatanmu. Langkah yang mana? Kekuatan yang telah kau lihat, kekuatan yang dapat mengubahmu sepenuhnya. Aku mengerutkan kening. Pohon anggur ilahi, apakah yang kau maksud adalah sinar cahaya ilahi yang kulihat dalam mimpiku? Itu benar. Pohon anggur ilahi berkata, itulah kekuatan paling utama di dunia, dan juga kekuatan tertinggi yang tak terkalahkan. Hanya dengan memahami kekuatan itu, kau dapat benar-benar menjadi penjaga pohon dunia dan mengalahkan semua penantang. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Pergilah, kalian masing-masing punya misi,
dan tidak ada ruang untuk bermalas-malasan. Selain itu, kalian bisa menantang peringkat suci lagi. Dengan kultivasi kalian saat ini, kalian mungkin bisa maju lebih jauh. Xiao Xuan, pergilah dan tantanglah tubuh roh Su di peringkat suci. Itu adalah tubuh roh yang ia tinggalkan di peringkat suci ribuan tahun yang lalu, yang juga mewakili kekuatannya ribuan tahun yang lalu. Jika kalian mengalahkannya dan menuliskan nama kalian di puncak peringkat suci, itu akan menginspirasi para pahlawan alam atas untuk bersatu dalam tekad dan semangat juang mereka melawan serangan dunia Void. Ini juga salah satu tanggung jawab penerus pohon dunia. Dipahami, lakukan saja, dan berikan yang terbaik. Bentuk pohon anggur dewa menghilang dalam cahaya, dan tak lama kemudian, hutan bambu kembali damai dan gelap. Ayo pergi ke kota Zhongzhou dan tantang peringkat suci, kataku sambil tersenyum. Kedua gadis itu tersenyum serempak. Baiklah, ayo berangkat. Saat kami tiba di peringkat suci dataran tengah, hari sudah fajar. Aula peringkat suci ramai dengan suara riuh, dengan setidaknya ratusan orang menyaksikan pertempuran. Begitu kami bertiga masuk, seorang pengurus peringkat suci datang. Ia mengenali kami dan berkata dengan hormat, jadi, pahlawan muda Bu, Peri Qinyin, dan Peri Mu Zhao telah tiba. Mohon maaf karena tidak mengenali kalian. Apakah kalian bertiga ingin menantang peringkat suci? Saya mengangguk dan berkata, Tuan, saya ingin menantang secara terbuka orang nomor 1 di daftar suci, Su, sore ini. Apa? Pengurus daftar suci terkejut, matanya terbelalak tak percaya. Pahlawan muda, kau pasti bercanda. Apa kau benar-benar akan menantang Void legendaris di depan umum? Apakah ekspresiku menunjukkan bahwa kau bercanda, Deacon? Tapi tidak harus di depan umum. Di aken ini jelas seseorang yang dipilih oleh kuil ruang dan waktu dari alam atas. Ia masih berpikir dari sudut pandang umat manusia, dan berkata dengan sangat bijaksana, jika kita menang, tentu saja kita akan menimbulkan sensasi di seluruh dunia, tetapi jika kita kalah di depan semua orang, bukankah itu? Aku tak kuasa menahan senyum. Tidak apa-apa, kau bisa mengaturnya untukku dan menyebarkan beritanya. Aku akan menunggu di sini dan menantang Void sore ini. Baiklah, karena kau begitu bertekad, pahlawan muda, aku akan mengatur segalanya untukmu. Ia segera berbalik dan berkata kepada sekelompok anggota Saint Ranking di belakangnya, segera gunakan keong ilahi untuk mengirimkan suara kalian dan beritahu dunia bahwa Bu Yixuan, jenius tak tertandingi dari Akademi Rusa Putih, akan menantang Su, nomor 1 Saint Ranking, secara terbuka sore ini. Ini tantangan publik, dan semua orang boleh menonton. Ya, di sampingnya, Li Qinyin tersenyum lembut, lesung pipitnya berkilauan, dan berkata dengan lembut, sekarang kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara bersikap rendah hati. Aku berkata dengan sedih, pohon anggur ilahi berkata bahwa jika aku bisa mengalahkan kehampaan, semakin besar dampaknya, semakin baik. Tanpa kusadari, aku telah menjadi seorang Grandmaster, sebuah mercusuar yang menerangi dunia kultivasi spiritual di alam atas. Karena kamu sudah menjadi Grandmaster, Lin Mu Zhao berkata tanpa berkata-kata, kalau begitu turunkan tanganmu dari pinggang Qinyin. Seorang Grandmaster tidak memiliki sikap seperti ini. Aku tersenyum canggung, sementara Li Qinyin tersipu dan mengambil inisiatif untuk mengaitkan pergelangan tangannya dengan pergelangan tanganku, menyebabkan sekelompok kultivator muda di kejauhan membelalakkan mata mereka karena terkejut. Hari masih pagi, jadi aku menemani Li Qinyin dan Lin Mu Zhao ke peringkat orang suci tantangan roh. Sementara mereka berada di dalam roh, aku berdiri di luar, memanfaatkan setiap detik untuk mengolah dan memahami cahaya ilahi itu, yang juga merupakan kekuatan primordial yang disebutkan oleh pohon anggur ilahi. Aku bisa merasakan bahwa kekuatan ini luar biasa kuat setelah dikuasai. Kekuatan ini memang akan menjadikanku satu-satunya yang bisa berdiri di atas semua orang. Siang harinya, kedua gadis suci itu keluar dari daftar suci. Peringkat Li Qinyin dalam daftar suci telah naik ke peringkat 17, dan peringkat kakak perempuannya telah naik ke peringkat 32. Mereka berdua sangat luar biasa di antara generasi muda. Jika bukan karena penampilanku, mereka pastilah bintang-bintang paling cemerlang di alam atas. Sore harinya, peringkat suci dipenuhi orang-orang, dengan puluhan ribu kultivator bergegas ke lokasi setelah mendengar berita tersebut. Kebanyakan dari mereka berasal dari Zhongzhou dan beberapa negara bagian di sekitarnya. Medan perang didirikan di sebuah lembah di belakang peringkat suci. Di tengah lembah ini terdapat sebuah panggung pertempuran, dikelilingi oleh barisan tribun yang panjang. Panggung itu hampir penuh sesak, dan banyak wajah yang familiar terlihat di antara kerumunan. Para murid istana suci dari dua akademi besar hampir semuanya telah tiba. Pahlawan muda, Nona-nona, silakan kemari. Pengurus daftar suci sangat sopan dan secara pribadi mengantar kami ke deretan kursi yang paling dekat dengan panggung pertempuran. Saat itu, beberapa pemimpin sekte dan kepala keluarga dari sekte-sekte terkenal sedang duduk di sana, masing-masing dengan sikap yang luar biasa. Kami bertiga. Setelah kami duduk, pelayan menyajikan teh harum yang aromanya menyegarkan dan menyenangkan. Sang pengurus melompat ke panggung pertempuran,
terbatuk, dan suaranya langsung menggema di seluruh arena. Anehnya, pengurus ini, yang selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya, memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengan tahap akhir seorang kultivator bergelar. Ia berkata, semuanya, berita tentang serangan dunia Void di tanah terlarang dan tepi alam atas mungkin sudah menyebar. Penguasa dunia Void tak lain adalah Su, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat suci. Kini, dunia Void telah bertindak terlalu jauh dalam menindas umat manusia alam atas kita. Meskipun peringkat suci kita ral di luar 3000 dunia, aku tetaplah salah satu umat manusia alam atas. Dalam pertempuran ini, pahlawan muda Bu Yixuan menantang Su. Terlepas dari menang atau kalah, aku akan mendukung pahlawan muda Bu. Umat manusia belum kehilangan semangat juangnya, maupun keyakinannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sambil berbicara, dia menepukkan tangannya pelan panggil roh artefak. Tiba-tiba, 12 orang dari peringkat suci melompat ke udara, masing-masing memegang senjata sihir berwarna perunggu yang terus-menerus memancarkan sinar cahaya, menciptakan dunia roh di panggung tengah, persis seperti adegan di mana setiap penantang menantang di dalam roh. Jadi begitulah adanya apa yang disebut tantangan publik itu hanyalah pengalihan medan perang ke publik. Bersiaplah untuk tantangan, teriak di aken daftar suci. Tiba-tiba, awan memenuhi langit, dan sesosok hantu turun, tubuhnya berputar-putar dengan kilat yang dahsyat. Itu adalah Void legendaris, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah daripada saat berada di tanah terlarang. Benar, ini adalah Void dari 7.500 tahun yang lalu. Dari segi kekuatan, ia jauh melampaui Void saat ini, tetapi tetap saja sangat menakutkan. Ia menindas orang-orang lain di peringkat Saint selama 7.500 tahun penuh, namun tak seorang pun bisa mengalahkannya. Tatapan Su menyapu semua makhluk hidup, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Di bawah tatapannya, semua orang merasakan aura yang sangat menakutkan. Banyak orang menjadi pucat dan berkeringat dingin. Mereka yang tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah bahkan lebih mungkin kehilangan kendali atas kandung kemih mereka. Kemunculan seorang kultivator ibel yang kuat yang mampu menyapu alam atas tidak diragukan lagi merupakan bencana. Pada saat ini, para pembudidaya berbisik di antara mereka sendiri tidak jauh di belakang mereka. Apakah ini Hollow Aura yang mengerikan? Apakah Bu Yixuan terlalu percaya diri, atau terlalu sombong, untuk benar-benar menantang orang seperti itu? Kudengar beberapa tahun lalu, beberapa orang menantang Void, tapi tak satu pun dari mereka berhasil keluar dari dunia roh hidup-hidup. Mereka hampir semuanya langsung terbunuh, bahkan tanpa sempat memanggil roh untuk menyerah. Aura yang mengerikan, Bu Yixuan dalam bahaya besar. Aku mengerutkan kening selagi mendengarkan, sementara Li Qinyin dan Lin Muzhao meremas kedua tanganku di kedua sisi dan berkata, hati-hati. Tiba-tiba melompat ke udara, aku mendarat tepat di panggung pertempuran di depanku, telapak tanganku terentang ke samping. Aliran cahaya suci berputar dan menyatu membentuk pedang bulan ilahi. Saat pedang bulan ilahi muncul, semua orang yang meragukanku terdiam. Siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa pedang bulan ilahi diselimuti oleh lebih dari 10.000 rune spiritual yang padat. Mereka yang kultivasinya sedikit lebih tinggi bahkan menyadari rahasianya. Dalam sekejap, seluruh tribun penonton bersorak-sorai. Ya ampun, senjata apa yang Bu Yixuan gunakan kok auranya begitu kuat sepertinya ada hampir 10.000 pola roh di dalamnya. Apakah itu artefak suci leluhur, bagaimana menurutmu? Bodoh, senjatanya berjumlah lebih dari 100.000 itu benar-benar artefak dewa. Senjata dengan 100.000 rune roh mungkin bahkan tidak ada di era primordial, kan keberuntungan macam apa yang dialami Bu Yixuan hingga mendapatkan harta karun seperti itu. Di udara, Su tampak sangat meremehkan. Tubuhnya hanyalah awan cahaya yang diselimuti kabut, bahkan bisa dibilang ia tidak memiliki tubuh sama sekali. Namun, begitu ia mengangkat telapak tangannya, gelombang energi kehampaan yang sesungguhnya meletus, membentuk aura dahsyat yang menghantamnya. Dalam sekejap, awan-awan dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat, dan badai yang dahsyat pun mengamuk. Dengan teriakan pelan, 100.000 pola spiritual pada pedang bulan ilahi di tanganku meletus, hampir seketika menguras semua sumber daya di dalam tubuhku. Namun, kekuatan pedang ilahi itu juga meledak dengan dahsyat, menyapu bersih aturan yang tak terhitung jumlahnya dengan satu serangan, bagaikan air bah yang menghantam serangan Su. Deru benturan yang memekakkan telinga itu bertahan lama. Pada saat itu, Su dengan lembut menggenggam kedua tangannya, dan seketika, tentakel makhluk hampa yang tak terhitung jumlahnya muncul dari balik awan di belakangnya, sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduk meremang. Meng habisi, meluncur ke udara, melepaskan ribuan lapisan niat pedang, pedang bulan ilahi benar-benar mengalahkan lawan dalam hal kekuatan. Ratusan serangan pedang dilepaskan, menghancurkan tentakel semua makhluk hampa. Pertempuran ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Mereka mengira ini akan menjadi pertempuran besar, tetapi ternyata menjadi pertempuran yang luar biasa, dengan kekuatan hampa yang sepenuhnya ditekan.
Di tengah kabut, gumpalan energi halus menyatu menjadi jejak kepalan tangan yang melonjak dengan amarah yang menggila. Aku ingin menguji kekuatanku, jadi aku menyimpan pedang bulan ilahi, mengangkat tanganku, dan melepaskan jejak tinju naga sejati, memaksa keluar semua aturan di dalam tubuhku. Seketika, suara tinju yang beradu tak henti-hentinya terdengar di tengah kabut, dan cahaya yang menyala-nyala terus menyambar. Seluruh medan perang dunia roh senjata sepenuhnya diselimuti oleh kehampaan dan api dunia. Setelah ratusan pukulan, tubuh Su berulang kali hancur oleh kekuatan pukulan tersebut, tetapi ia bangkit kembali seolah-olah telah terlahir kembali. Ia sangat marah, tetapi tak berdaya. Ketika aku menghunus pedang bulan ilahi lagi, cahaya pedang berkilat di bawah pancaran pedang jejak abadi, dan seketika itu juga tubuh Su hancur. Aturan waktu terus runtuh, langsung menghancurkan tubuh spiritual ini. Fiuh, saat angin dingin bertiup, roh halus itu pun menghilang bersama angin. Roh artefak muncul Bu Yixuan, kamu telah menang. Beberapa saat kemudian, sorak-sorai dan tepuk tangan meriah bergemuruh dari tribun di sekitar panggung pertempuran. Semua orang terpukau dan menjadi heboh. Bahkan para pemimpin sekte besar pun tersenyum. Di tengah sorak-sorai dan sorak-sorai, Li Qinyin, Lin Muzhao, dan aku berhasil menembus penghalang dan meninggalkan peringkat suci. Tujuan kami telah tercapai, dan kami tak perlu berlama-lama di sini lagi. Di tengah awan, 3 sosok berdiri di atas pedang bulan ilahi. Tanpa sepengetahuanku, saudara muda, kau telah menjadi yang terkuat di 3000 dunia, kata Lin Muzhao sambil tersenyum. Mereka hanya mengandalkan senjata mereka. Aku tersenyum tipis sebenarnya, aku merasa masih selangkah lagi dari level kekuatan tertinggi. Perasaan ini bahkan lebih kuat setelah pertarungan melawan Hollow ini. Jika aku tidak bisa benar-benar menembus level itu, aku khawatir hasilnya akan berbeda jika aku bertemu Hollow lagi sekarang. Terus gimana? Aku akan mengasingkan diri. Setelah melirik mereka, aku mengajaknya Xiaoyan, kakak senior, bagaimana kalau kalian berdua ikut aku ke dunia daun ilahi untuk menyendiri? Dengan begitu, aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama kalian sebelum pertempuran terakhir. Mereka langsung setuju, tetapi sedikit rasa kehilangan masih tersisa di antara alis halus mereka. Seperti yang dikatakan pohon anggur ilahi, kita masing-masing memiliki misi kita sendiri, dan tidak seorang pun tahu apakah kita akan dapat bersama di masa depan. Kembali ke Istana Rusa Putih, saya memasuki dunia daun ilahi dan memulai kultivasi saya. Pada titik ini, aturan Dao Pedangku telah mendekati puncak abadi Dao Pedang. Aturannya sudah penuh, dan aku tak bisa lagi melanjutkan kultivasi. Satu-satunya terobosan adalah memahami cahaya ilahi dalam kekuatan primordial, yang merupakan kekuatan primordial dunia yang disebutkan oleh pohon anggur ilahi. Sayangnya, sekeras apapun saya berusaha berlatih selama beberapa bulan berikutnya, saya tetap tidak bisa memahami kekuatan ini. Sebaliknya, Su Yan dan Lin Muzhao justru mengalami kemajuan pesat dalam kekuatan mereka di bawah bimbingan saya. Suatu sore, aku duduk tegak di atas daun, menatap pemandangan di kejauhan. Ada apa? Li Qinyin mendarat dengan ringan dan duduk di sebelahku. Xiaoyan, kau sudah lama meninggalkan dunia fana, apa kau merindukan rumah? Tanyaku. Ah, matanya yang indah melebar. Tentu saja aku ingin. Bagaimana kalau kita kembali dan melihat? Kataku lembut. Aku belum membuat kemajuan apapun dalam kultivasiku selama beberapa bulan terakhir. Setelah memikirkannya, kupikir kekuatan asli itu mungkin hanya bisa ditemukan secara kebetulan dan tidak bisa dicari. Sekeras apapun aku mencoba, itu akan sia-sia. Jadi aku berencana untuk kembali ke alam bawah, menemukan tempatku sebelumnya, dan mencari asal-usul kehidupan yang sebenarnya. Mungkin dengan cara ini aku bisa memahami kekuatan itu. Bagus. Wajahnya berseri-seri karena gembira. Maukah kamu pulang bersamaku? Tentu saja, karena kakak perempuanku ada di sini, mari kita suruh dia pergi ke alam bawah juga. Mata indah Li Qinyin bagaikan air. Tapi bagaimana kita bisa turun ke sana? Apa kita masih harus membuat kesepakatan dengan kuil ruang dan waktu dan membayar harga setinggi itu dengan kekuatan kita saat ini? Jika kita ingin memproyeksikan diri ke alam bawah, kita harus membayarnya dengan harta yang tak ternilai, dan itu bahkan mungkin menguras sumber daya kedua akademi. Tidak perlu. Aku mengangkat tanganku dan merapal pedang bulan ilahi, sambil berkata, akulah penerus pohon dunia. Tak ada tempat di surga maupun di bumi yang tak bisa kukunjungi, dan aku tak perlu membayar harga apapun kepada siapapun. Katakan pada kakak perempuanmu bahwa kita akan berangkat sebentar lagi. Setelah sebatang dupa terbakar, mereka bertiga menunggangi pedang bulan ilahi keluar dari dunia daun ilahi, lalu keluar dari alam atas dan memasuki terowongan ruang waktu. Dengan pedang bulan ilahi, mereka dengan mudah menemukan alam naga. Sesaat kemudian, mereka bertiga menukik turun dan memasuki atmosfer alam naga langsung dari langit. Ujung pedang bulan ilahi memicu serangkaian api yang dahsyat. Beberapa saat kemudian, pedang dewa turun ke awan. Ketika kami melihat sekeliling,
kami melihat bahwa tempat ini adalah hutan belantara yang luas, dengan padang rumput tak berujung tempat pasukan kavaleri dari garnisun perbatasan berburu. Tampaknya hubungan antara dunia kultivasi spiritual dan klan awan belum banyak membaik, dan pertikaian antara kedua belah pihak masih terjadi. Saat kami terbang lebih jauh ke depan, tembok kehidupan mulai terlihat, berbintik-bintik dan kuno, namun juga menyegel kenangan dan masa laluku dan Suyan. Saat itu, aku merasa seolah telah membuka hatiku. Senang sekali berada di rumah. Pedang bulan ilahi menyapu langit, melewati tembok kehidupan. Di sana, barisan kavaleri perang dari Gale Domain Utara terlihat berpacu dan bertempur dalam formasi pertempuran. Di belakang mereka, perkemahan-perkemahan terbentang dalam satu garis lurus, dengan panji-panji Gale Domain dan aliansi 100 orang suci berkibar tertiup angin. Lebih jauh di belakang, barisan meriam berkilau berdiri tegak, menunjuk lurus ke utara. Puluhan tahun telah berlalu, tetapi pemandangan dari masa lalu tetap tidak berubah. Saat pedang bulan ilahi terbang di atas pegunungan dan memasuki kota salju beku, bayangan Akademi Roh Segudang terlihat di kejauhan. Untuk sesaat, aku tak kuasa menahan diri untuk memperlambat kecepatan pedang bulan ilahi, membiarkannya melayang perlahan di atas Akademi. Suyan juga tergerak dan duduk di sampingku di ujung pedang, menatap Akademi. Para siswa berseragam sekolah datang silih berganti, baik laki-laki maupun perempuan. Beberapa memasang senyum polos, sementara yang lain memasang ekspresi tegas. Beberapa remaja sudah memukul-mukulkan tinju mereka di depan boneka kayu, namun mereka masih melancarkan pukulan-pukulan dahsyat, membuat boneka itu berderit. Di akademi, asap mengepul dari cerobong asap. Bel berbunyi, menandakan berakhirnya jam pelajaran. Banyak siswa menggunakan teknik gerakan mereka atau terbang seperti burung layang-layang, meluncur di sepanjang dinding gedung-gedung tinggi menuju kantin, seperti yang kami lakukan di Akademi Wanling. Semuanya masih seperti dulu. Mata Suyan memerah, dan ia bersandar lembut di bahuku, berkata, pencinta kuliner, aku selalu berpikir, kita berusaha memahami daus surga dan berkultivasi dengan tekun setiap hari, tapi untuk apa semua ini aku telah mengalami hidup dan mati, dan menyaksikan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, tapi seandainya aku bisa kembali ke awal, kembali ke masa-masa polos itu, betapa indahnya. Aku meremas tangan kecilnya dengan lembut dan berkata, Xiao Yan, kalau kau ingin mengulang semuanya dan memulai dari awal lagi, aku akan ikut denganmu. Apakah itu benar-benar mungkin? Mungkin jawabannya bisa ditemukan di akhir siklus reinkarnasi, tapi kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup. Kakak senior Lin Muzao duduk di sisiku yang lain dan berkata, begitu reinkarnasi dimulai, semuanya akan bereinkarnasi. Kalian semua harus membawaku kembali juga. Aku tidak ingin terus sendirian. Jangan khawatir, kakak senior. Aku tidak akan pernah membiarkanmu kesepian lagi. Tepat pada saat itu, seorang pemuda yang memegang pedang besi, yang berdiri dengan tenang memahami ilmu pedang, tiba-tiba mendongak. Matanya berkilat tajam, seolah-olah ia telah melihat menembus awan dan melihat kami. Ia tak kuasa menahan gemetar dan berkata, apakah mereka dewa-dewa di langit? Pedang bulan ilahi bersinar terang, dan aura kami bertiga sungguh tak terpahami oleh para kultivator di alam bawah. Mungkin di mata mereka, kami memang seperti dewa. Sebelum kata-katanya selesai, dari arah kantor dekan di gunung belakang akademi, sesosok berjubah abu-abu melayang ke langit, menginjak penghalang kehampaan. Ia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya terang melesat ke langit, berteriak, siapa yang berani memata-matai Akademi Myriad Spirits? Orang yang datang itu tampak familiar, dan suaranya juga familiar tak lain adalah salah satu mentor kami, Lan. Serangan Gale milik Lan cukup mengesankan, dan dengan suara hus, serangan itu menyambar dari kehampaan. Saat ini, kekuatannya sudah cukup untuk disejajarkan dengan Dewa Bela Diri Alam Naga, atau mungkin sudah. Namun, kekuatannya hanya berada di puncak alam penjaga bintang, masih agak jauh dari Raja Manusia. Jarak antara dia dan kami terlalu jauh, sehingga aku hanya mengangkat tanganku dan meremasnya pelan, lalu memadamkan serangan Gale. Lan melesat ke angkasa, kelelahan, dan hampir jatuh ketika ia melihat aku dan Xiao Yan mengenakan jubah murid-murid istana suci kami, bersama suster senior Muzao. Pupil matanya mengerut cepat, keheranannya berubah menjadi kegembiraan Bu Yixuan, Su Yan ternyata kau Tubuhnya jatuh, lagi pula, dia hanya berada di alam bintang dan belum mencapai tingkat Raja Manusia, jadi dia tidak punya kekuatan untuk terbang atau melarikan diri ke udara, dan karenanya tidak punya kemampuan untuk bertahan di udara untuk waktu yang lama. Dengan lambaian tanganku, seberkas energi suci yang halus menyelimuti kakinya, membuatnya tetap melayang di udara. Aku terkekeh, Instruktur Lan, lama sekali. Aku tak pernah membayangkan kau akan menjadi dekan akademi. Su Yan terkekeh dan berkata, halo, Instruktur Lan. Lan tersipu. Saat itu usianya baru 30 tahun, tetapi sekarang sudah lebih dari 50 tahun, meskipun masih cukup muda. Ia tertawa dan berkata, dibandingkan dengan kalian,
makhluk-makhluk kuat yang telah naik ke alam atas. Aku, Dekan, hanyalah seekor katak di dalam sumur. Apa-apa yang kalian semua alami di alam atas. Bagaimana dengan wakil Dekan Bu Suanyin? Apakah dia baik-baik saja? Sepupuku baik-baik saja. Dia telah mengalami banyak hal di alam atas, dan ceritanya panjang. Kalau begitu, turunlah dan mari kita bicarakan ini baik-baik. Lan tampak sangat gembira dan berkata, kalian yang telah menerobos ke alam Raja Manusia dan naik ke alam atas sudah seperti pahlawan di akademi. Jika anak-anak akademi bisa bertemu kalian, itu akan menjadi penyemangat yang luar biasa bagi mereka, sungguh. Aku melirik Suyan Xiaoyan, bagaimana kalau kita tinggal di sini sebentar? Apa kau terburu-buru untuk kembali ke aliansi 100 orang suci? Tidak perlu terburu-buru, bahkan dalam 1 atau 2 hari. Baiklah kalau begitu. Pada saat ini, lebih banyak sosok melayang ke udara. Mereka semua adalah pemandu roh dari akademi. Di kejauhan, seberkas cahaya menembus langit, dan seorang pendekar pedang sakti yang telah mencapai titik pencerahan hati pedang tiba. Tak lain adalah Raja Pedang Chifeng, Chu Xinhong, kandidat yang paling mungkin untuk menjadi dekan Akademi Wanling. Namun, ia kini mengenakan pakaian seorang kultivator nakal, jelas-jelas menolak untuk mengambil peran sebagai dekan. Jika tidak, giliran Lan bukanlah yang seharusnya. Bu Yixuan Suyan, apakah itu kau? Chu Xinhong terkejut. Pedang panjang di bawah kakinya diselimuti oleh aura pedang, yang sungguh luar biasa. Namun, dibandingkan dengan pedang bulan ilahi di bawah pantat kami, kekuatan pedang itu jelas jauh lebih lemah. Pedang itu bahkan belum mengaktifkan 100 pola roh. Mereka tidak berada pada level yang sama. Raja Pedang Senior Chifeng, sudah lama tak jumpa. Suyan dan aku berkata serempak, dan Lin Muzhao juga mengangguk memberi salam. Chu Xinhong sekarang menjadi salah satu yang terkuat di alam naga, dengan kekuatan yang sangat mendekati Raja Manusia. Dia juga yang terbaik dalam menilai kedalaman kekuatan kita. Saat itu, dia tampak terkejut dan berkata, Xiao Xuan, kau sudah lama berada di alam atas, dan kau telah berkembang begitu cepat. Kau mungkin sudah melampaui alam 4 roh, kan? Saya mengangguk. Bisa dibilang begitu, tapi belum tentu benar. Lan bertanya dengan gembira, bagaimana bisa? Saya berpikir sejenak dan berkata, dulu, menurut klasifikasi alam di alam naga, 4 alam roh adalah alam Raja Manusia, alam roh tertinggi, alam roh primordial, dan kemudian alam roh kaisar. Namun, bagaimanapun juga, alam naga adalah alam yang lebih rendah, dan jumlah Raja Manusia pun sangat sedikit, apalagi alam-alam selanjutnya. Jadi, deskripsi alam roh kaisar salah. Faktanya, setelah alam roh primordial terdapat alam suci, dan alam suci terbagi lagi menjadi beberapa alam seperti alam bawah, tengah, atas, bergelar, dan terlarang. Semua ini mungkin dapat dicatat dalam catatan Akademi Roh Segudang di masa mendatang. Lan berkata, seseorang, segera keluarkan perintah untuk mengumpulkan semua siswa untuk rapat di alun-alun konferensi. Baik, Dekan. Segera setelah itu, Lan berkata kepada Chu Xinhong dengan ekspresi hormat, Raja Pedang Senior, karena Anda sudah di sini, silakan duduk dan dengarkan apa yang dialami Xiao Xuan dan yang lainnya di alam atas. Chu Xinhong mengangguk senang. Tentu saja. Tak lama kemudian, alun-alun pusat menjadi ramai dengan kebisingan, dengan sedikitnya puluhan ribu pelajar berkumpul, semuanya dengan mata terbelalak, termasuk banyak anak ajaib dari berbagai keluarga dan kekuatan. Di sekeliling alun-alun, lebih dari selusin patung, masing-masing setinggi puluhan meter, menjulang dari tanah. Patung-patung itu tampak hidup dan tampak seperti manusia, dan kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang familiar. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang memegang pedang besi, punggungnya bungkuk, yang tak lain adalah Master Sisian. Di sebelahnya adalah patung seorang prajurit wanita yang cantik berjubah merah darah, dengan wajah yang halus, yang adalah sepupuku. Patung ketiga adalah aku, tetapi rambut dan alisku diwarnai putih, dan aku memegang pedang panjang, tampak seperti aku telah berubah menjadi Asura putih. Setelah itu adalah Suyan, Tante Yao, Tang Keran, Feng Qingyi, Gu Wei, Zhao Hao, Song Qian dan lainnya. Hampir setiap siswa Akademi Wanling yang telah menerobos ke alam Raja Manusia dan naik ke alam atas telah meninggalkan patung di sini, membentuk lingkaran, seolah-olah mereka adalah sekelompok dewa perang yang menjaga akademi. Setelah menerima undangan, Suyan, Lin Muzhao, dan saya duduk di kursi VIP di tengah, sementara Chu Xinhong, Lan, dan beberapa mentor roh lainnya juga duduk bersama. Selain itu, untuk menunjukkan rasa hormat, Lan, Chu Xinhong, dan mentor roh lainnya mengenakan jubah merah darah, yang merupakan jubah dewa perang, simbol tertinggi di dunia ini. Melihatku mengamati patung-patung di sekitarku, Lan tersenyum dan bertanya, bagaimana rasanya menjadi pahlawan akademi? Saya tersenyum kecil setelah melihat semua gunung dan sungai, semuanya menjadi lebih terpisah. Lan mengangguk sebenarnya,
Patung-patung ini bukan hanya untuk memberitahu para siswa Akademi Wanling betapa banyaknya raja manusia ternama dunia yang telah dihasilkan akademi kita, tetapi juga untuk mencegah mereka. Patung-patung ini saja telah mencegah pasukan yang dulunya mendambakan Akademi Wanling untuk melampaui batas mereka. Tahukah kau bahwa 8 tahun yang lalu, sebuah unit kavaleri perang terbang dari kerajaan Yun pernah menyerbu wilayah utara dan bahkan menyerbu kamp utama domain Liefeng, mencoba menghabisi Tang Anli kemudian, Tang Anli memimpin pasukannya untuk bersembunyi di Akademi Wanling, dan kavaleri perang kerajaan Yun itu ditaklukkan oleh sekitar selusin patung yang berdiri di Akademi. Beberapa orang memang tidak bisa dianggap remeh. Aku mengerutkan kening siapa kaisar awan baru dari klan awan beraninya dia begitu sombong. Seorang permaisuri bernama Dong Fangmi telah menembus alam raja manusia dan mencapai alam Tailing yang legendaris, tetapi ia belum naik ke alam atas. Mungkin tujuannya hanyalah untuk menyatukan alam bawah. Selama 10 tahun terakhir, alam kultivasi roh dan klan Yun terus-menerus berperang, dan kedua klan telah sangat menderita dan menderita kepedihan yang mendalam. Sambil berbicara, Lan melirik Su Yan dan berkata, "Yan kecil, ayahmu terluka dalam sebuah kampanye 6 tahun lalu dan hampir ditangkap dan dibunuh oleh Dong Fangmi sendiri." Mata indah Su Yan bagaikan air Dong Fangmi ini. Aku menekan telapak tangannya pelan-pelan. Xiao Yan, kau tidak boleh menyimpan niat menghabisi. Itu akan memengaruhi hati Daomu. Aku akan menangani masalah ini. Dia mengangguk sedikit. Tak lama kemudian, tempat itu dipenuhi orang. Lan melangkah ke panggung utama dan berkata, "Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang luar biasa bagi Akademi Wanling. Kurasa kalian para siswa sudah melihatnya. Di antara patung-patung dewa perang yang tinggi di Akademi Wanling, 2 di antaranya telah turun dari alam atas ke dunia fana. Benar, mereka adalah senior kalian, Bu Yixuan dan Su Yan yang terkenal di dunia." Banyak siswa yang awalnya bingung karena saya tampak persis seperti patung itu, tetapi terlalu muda, dan legenda tentang kami sudah berusia lebih dari 20 tahun tampak terlalu muda. Para siswa di antara penonton pun bersorak-sorai. Batuk-batuk. Lin Muzhao terbatuk pelan pada saat ini, "Adik laki-laki dan adik perempuan Qin Yin, bukankah seharusnya kalian memamerkan keahlian kalian dan memperluas wawasan para adik laki-laki dan perempuan dari alam bawah ini?" Kata-katanya mungkin kasar, tetapi prinsipnya masuk akal. Saya agak terdiam. Su Yan terkekeh dan berbisik di telingaku, "Dasar pecinta kuliner, pamerkan saja keahlianmu. Aku tidak mau. Aku ingin menjadi orang yang bermartabat dan berbudi luhur." Aku terdiam sesaat, lalu aku melesat ke udara tanpa berkata sepatah kata pun. Aku berdiri di sana, melayang di udara tanpa menginjak apapun, tubuhku tak bergerak. Aku tertawa dan berkata, "Untuk membuktikan bahwa aku bukan penipu, melainkan orang sungguhan dari Akademi Wanling 20 tahun yang lalu, ayo, aku akan menunjukkan semua keahlianku." Saat ia berbicara, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan energi naga sejati mengalir dan meledak dari tubuhnya. Sebuah wujud Dharma naga merah tua berusaha keras untuk muncul dari bahunya, dan auranya langsung terlepas sepenuhnya dalam sekejap. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Ini adalah tingkat ke-20 teknik napas naga. Angin dan awan berubah. Semua orang seharusnya telah berlatih teknik napas naga dan mengenali sumber kekuatan ini, kan?" Para siswa tercengang. Semua orang di akademi mempraktikkan teknik napas naga, tetapi mereka yang mampu mengolahnya hingga tingkat ke-10 atau lebih hampir semuanya adalah para jenius dan mentor terbaik. Sedangkan seseorang yang dapat dengan mudah mendemonstrasikan teknik napas naga tingkat ke-20 seperti saya, bahkan dengan napas yang sempurna, mereka sangat langka. Bahkan mungkin tidak ada orang seperti itu. Bahkan Dekan Lan pun tidak mampu melakukannya. Melihat ekspresi wajah para siswa, saya cukup puas dan berkata sambil tersenyum, "Yang baru saja saya tunjukkan adalah kekuatan alam bawah. Sekarang, saya akan menunjukkan kekuatan alam atas." Sambil berbicara, aku mengulurkan kelima jariku, dan untaian kekuatan suci meledak, berubah menjadi pusaran energi suci. Ribuan aturan melonjak, dan konsep artistiknya terus berubah, menyilaukan mata. Di bawah pengaruh kekuatan suciku, awan gelap bergulung dan menutupi langit dengan rapat, dan sambaran petir yang ganas merobek langit dan bumi. Tepat ketika hujan deras akan turun, tiba-tiba aku berteriak pelan, dan pedang bulan ilahi di telapak tanganku mengeras dengan keras, membubung ke langit dan mengembun menjadi puluhan niat pedang transenden. Pedang itu membelah awan ke segala arah, dan dalam sekejap mata, langit kembali cerah. Bahkan formasi pelindung kokoh di atas Akademi Myriad Spirits pun hancur bersamanya. Seketika, desahan kolektif memenuhi udara. Wus memanggil angin dan hujan. Ya Tuhan, kekuatan senior Bu Yixuan mungkin mendekati dewa, dan dia sangat tampan dan muda, aku sangat menyukainya. Seorang siswi yang tergila-gila padanya, terus-menerus melemparkan pandangan genit padanya. Seketika, Su Yan dan Lin Muzhao menggertakkan gigi dan menjadi marah. Aku langsung tertawa, berhenti menggunakan kemampuan supernaturalku, dan kembali ke tempat dudukku sambil berkata,
kalian membuatku sedikit pamer, aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Hei, gadis-gadis muda zaman sekarang sangat antusias. Antusias sekali kakiku. Su Yan terkekeh. Lan menggosok hidungnya dan berkata, dasar bocah nakal, kenapa kau begitu kejam kau menghancurkan 3 susunan dewa kau harus membayarnya. Yakinlah, aku tertawa dan berkata, sekarang kita sudah kembali ke akademi, kita pasti harus meninggalkan hadiah untuk akademi, dan hadiah ini pasti bernilai lebih dari 10.000 kali lipat dari apa yang disebut 3 susunan dewa. Bagus. Lan dan para mentor spiritual lainnya berseri-seri kegirangan. Mereka persis seperti dekan Sisian puluhan tahun lalu, tersenyum lebar saat meraih sedikit kesuksesan. Chu Xinhong tersenyum dan berkata, Xiao Xuan, karena kau akan memberikan hadiah kepada akademi, mengapa tidak menyampaikannya di depan umum dengan begitu, semua murid akan tahu, dan itu juga akan menghalangi kekuatan lain yang mengincar domain Liefeng. Baiklah, aku kembali ke peron, menggeledah cincin tulang spasialku, dan menemukan setumpuk tebal buku panduan bela diri. Aku menyerahkannya langsung kepada Lan dan berkata, Mentor, hanya ini yang kami punya untuk saat ini. Kami akan memberikan semuanya ke akademi. Ini adalah, Lan benar-benar bingung, sebuah buku panduan seni bela diri dari alam atas. Yang benar-benar menakjubkan tanyanya, sangat tidak pantas untuk jabatannya sebagai dekan. Aku tersenyum tanpa berkata-kata tentu saja, bahkan yang terburuk pun setara dengan teknik bela diri tingkat atas di dunia kultivasi spiritual. Teknik-teknik itu pada dasarnya telah mencapai tingkat seni bela diri terbaik. Kau bisa memutuskan sendiri bagaimana menggunakan teknik bela diri ini. Semuanya adalah teknik bela diri tingkat atas. Suara Lan bergetar, dan ia menelan ludah, lalu berkata, Xiao Xuan, jarang sekali kau kembali. Bawalah barang-barang bagus apapun yang kau punya. Kau tahu betapa miskinnya alam bawah. Kami hanya punya sedikit untuk ditawarkan. Kau berada di alam atas, di mana semua orang adalah tuan tanah yang kaya. Membantu yang membutuhkan adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh para kultivator yang saleh. Saya agak terdiam, dan setelah ragu sejenak, saya berkata, Natavia, keluarlah. Wus, cahaya merah tua berkumpul di hadapanku itu adalah Ratu Kehancuran, berbalut jubah merah tua, dikelilingi oleh kekuatan kehancuran. Si cantik jelita ini dipenuhi aura ibel, terutama matanya yang sedikit memerah, yang penuh dengan keganasan. Saat tatapan Lan tertuju pada Natavia, ia tak kuasa menahan diri untuk mundur puluhan langkah. Teknik napas naga menyembur keluar dari tubuhnya, teknik napas naga tingkat 18 Qin Feng Guilong. Natali, sang ratu yang hancur. Lan berteriak tajam, jadi klan kegelapan belum sepenuhnya musnah. Mentor Lan, jangan gelisah. Aku terbatuk pelan dan berkata, Natavia sudah lama berubah dan sekarang menjadi milikku. Natavia, dengan mata indahnya berbinar-binar, tersenyum dan bertanya, Guru, ada apa denganku? Jika kalian punya harta atau materi yang tidak terpakai, silakan sumbangkan. Kita sudah kembali ke alam baka, dan aku ingin menyumbangkan sesuatu untuk alma materku. Oke, Lan, Chu Xinhong, dan yang lainnya menyaksikan dengan tercengang. Chu Xinhong, khususnya, adalah seorang dewa bela diri kekaisaran yang telah mengalami perang kerajaan kuno. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Ratu Reruntuhan selama perang kerajaan kuno sudah cukup untuk meninggalkannya dengan trauma psikologis seumur hidup. Kekuatan yang mampu meluluh lantakkan gunung dengan satu tebasan pedang sungguh dahsyat. Kini, melihat Natavia berubah menjadi seorang pelayan yang patuh, mereka semua tercengang. Tak lama kemudian, Natavia mengeluarkan harta karunnya dan mengocoknya. Setumpuk besar artefak magis, buku panduan, material, eliksir, dan sebagainya keluar dengan suara gemerincing. Ia benar-benar tak bisa menahan diri. Tak lama kemudian, segunung harta karun muncul di hadapanku. Sebagai Ratu Kehancuran, Natavia telah menjelajahi dunia dan mengumpulkan banyak sekali harta karun. Mereka semua ada di sini. Natavia kembali ke sisiku dan bertanya dengan hormat, apakah itu cukup? Cukup sudah cukup. Saya melambaikan tangan dan berkata, Mentor Lan, ini semua milikmu. Cepat dan minta seseorang mengambilnya. Bagus. Suara Lan bergetar seseorang, terimalah hadiah dari Dewa Bu Yixuan. Aku tak bisa berkata-kata. Apakah memberiku beberapa hadiah otomatis membuatku memanggilmu abadi bertahun-tahun kemudian? Mentor Lan masih begitu tak tahu malu. Namun, di mata para kultivator di alam bawah, kekuatan yang kutunjukkan memang pantas menyandang gelar abadi. Mampu memanggil angin dan hujan itu sendiri merupakan kekuatan yang melampaui alam. Setelah berbasa-basi sebentar dan membahas sebentar peraturan alam atas, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Akademi Wanling dan menuju aliansi Baiseng bersama kakak perempuannya dan Xiao Yan. Dari Gale Domain menuju aliansi 100 orang suci, melewati medan yang keras dan tandus, kami tidak berlama-lama. Pedang bulan ilahi berubah menjadi seberkas cahaya, tiba di atas ibu kota aliansi 100 orang suci sebelum matahari terbenam.
Di hadapan kami muncul lapisan demi lapisan susunan ilahi, setidaknya selusin totalnya. Kami bisa saja menghancurkan semuanya dengan mudah, tetapi itu terasa agak berisiko. Jadi aku mengangguk dan berkata, Xiao Yan, ayo kita ketuk dan masuk, agar tidak membuat ayah mertuamu marah. Su Yan tersenyum dan mengangguk baiklah, aku akan mendengarkanmu. Menghunus pedang bulan ilahi, kami bertiga mendarat di jalanan kota Tianjin. Karena kami mengenakan pakaian alam atas, penampilan kami tampak aneh di alam bawah, menarik banyak pandangan. Tentu saja, yang benar-benar menarik perhatian adalah kecantikan Xiao Yan dan kakak senior. Lagi pula, keduanya termasuk di antara wanita tercantik di alam atas. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, gizi semacam sikap halus dan anggun, mereka yang elegan dan halus adalah sesuatu yang tak mungkin dimiliki gadis-gadis di alam bawah. Mereka tampak seperti dua peri tak tertandingi yang turun ke dunia fana, tentu saja menarik perhatian semua orang. Setibanya di gerbang ibu kota, puluhan penjaga berbaju zirah perak berdiri berjaga-jaga, mata mereka yang muram mengintip melalui celah-celah helm mereka. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang membawa kalian bertiga ke kediaman kepala staf? Ayo pulang, kata Su Yan lembut. Pulang. Penjaga muda itu berhenti sejenak, lalu berkata, kediaman kepala suku sepertinya tidak memiliki wanita semuda itu. Kau siapa kau? Namaku Su Yan. Su Yan. Penjaga lain yang sedikit lebih tua mendekat, matanya yang berkaca-kaca berbinar penuh semangat, suaranya bergetar saat berkata, Nona muda benar-benar pulang. Tolong cepat beritahu pihak istana bahwa Nona muda Su Yan telah pulang, Nona muda telah pulang. Semua prajurit berbaju besi berlutut salam, Nona muda. Wow, Lin Muzhao sedikit membuka bibir merahnya. Apakah rumah suster junior Qin Yin di alam bawah begitu megah? Mengapa aku tidak seberuntung itu? Aku meliriknya. Hentikan. Keluarga Lin adalah klan kelas 1 di alam atas. Oke, mereka tidak lebih lemah dari aliansi 100 orang suci. Kakak senior, jangan mengeluh. Lin Muzhao terkekeh namun tidak mengatakan apapun. Kerumunan menyambut kami di rumah kepala suku. Tak lama kemudian, sesosok tubuh terbang keluar dari kedalaman rumah. Sosok itu adalah Su Shikeng, mengenakan jubah dewa perang. Ia telah menua jauh, dengan pelipis yang mulai memutih. Namun, saat ia melihat kami, matanya memerah, dan air mata mengalir di wajahnya. Xiao Yan, apakah Xiao Yanku sudah pulang? Ayah. Dengan bunyi berdentang, pedang Qin Yin jatuh ke tanah, dan Su Yan segera menghambur ke pelukan ayahnya, terisak tak terkendali. Su Shikeng memeluk putrinya erat-erat, air mata mengalir di wajahnya. Ia pernah mengalami kehilangan sebelumnya. Su Yan dibawa paksa ke alam atas oleh Li Qin Yin dan menghilang sejak saat itu. Orang-orang di alam bawah hampir mengira Su Yan sudah mati. Dan sekarang, ia berdiri hidup dan sehat di hadapan ayahnya. Bagaimana mungkin Su Shikeng tidak bersukacita dan menangis? Dua tokoh lainnya terbang dari rumah kepala suku Su Xiyu dan Su Yinchen, keduanya tokoh inti aliansi 100 orang suci. Xiao Xuan, saat melihatku, mata mereka berbinar, dan mereka memelukku dari kedua sisi. Aku juga sedikit bersemangat, dan hatiku yang tadinya tenang mulai bergejolak. Aku bertanya, Nona Su Xiyu, senior Cangkong, apa kabar? Oke, semuanya baik. Semua orang semakin tua, tak hanya Su Shikeng, bahkan Raja Pedang Langit Su Yinchen pun mulai beruban. Su Xiyu, komandan garnisun perbatasan, juga semakin tua, dengan beberapa kerutan yang terlihat jelas di sudut matanya. Alam kendali bintang memang tidak cukup untuk membuatnya tetap awet muda. Ia harus melangkah ke alam raja manusia atau bahkan alam Tailing untuk mendapatkan kesempatan. Lebih dari 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Bertemu kembali dengan teman-teman lama terasa seperti sudah lama sekali. Tapi aku dan Su Yan hampir tidak berubah sama sekali. Temperamen kami hanya berubah total, tetapi penampilan kami hampir tidak berubah. Kakak ipar, di dalam kediaman Panglima Agung, kakak iparku, Su Sang, telah tumbuh dewasa dan jauh lebih dewasa. Ia masih tertawa terbahak-bahak dan memelukku, sambil berkata, kakak ipar, kau sudah lama pergi ke alam atas, apa kau tidak merindukan rumah sama sekali? Ayah telah menunggu siang dan malam, dan akhirnya, kau kembali. Mata Su Shikeng memerah. Meskipun ia masih menteri federal, ia tidak lagi memiliki ambisi seperti dulu. Mata indah Su Yan berkaca-kaca saat dia memegang tangan Su Shikeng dan berkata dengan lembut, Ayah, putrimu tidak berbakti. Putrimulah yang tidak berbakti, tapi kami juga punya alasan. Aku mengangguk. Komandan, Xiao Yan benar. Untuk melakukan perjalanan ke arah yang berlawanan dari alam atas ke alam bawah, kita harus mengorbankan banyak hal demi aturan keseimbangan. Sayangnya, kita mungkin tidak mampu lagi menanggung harga sebesar itu. Lagi pula, alam atas juga tidak stabil, dengan peperangan yang terus-menerus. Xiao Yan dan aku menghabiskan hampir seluruh waktu kami di luar latihan kultivasi untuk bertempur. Su Shikeng mengangguk. Xiao Xuan, aku mendengar beberapa rumor bahwa alam atas telah memulai perang dengan tanah pengasingan yang legendaris. Ya,
Tapi perang sudah berakhir. Sekarang perang lagi, perang antara alam atas dan dunia Void, yang akan menentukan nasib 3.000 dunia. Oh, aku lupa memperkenalkannya pada semuanya. Aku minggir dan memperkenalkan kakak perempuanku, Lin Muzhao, kepada semua orang ini kakak perempuanku dari sekte di alam atas, Akademi Bailu. Beliau juga adalah gadis suci dan calon kepala Akademi Bailu, Lin Muzhao. Jadi dia seorang wanita suci dari alam atas Su Shikeng, Su Yinchen, dan Su Sang hendak membungkuk. Lin Muzhao mengangkat tangannya dan tersenyum, dengan lembut memaksa agar semua orang tidak membungkuk dengan benar. Ia berkata sambil tersenyum, aku dan adik Su Yan sudah seperti saudara, jadi tidak perlu sopan. Kita semua keluarga. Su Shikeng terkekeh oke. Su Shikeng lalu menatapku dan bertanya, Xiao Xuan, apakah kau dan Xiao Yan sudah melampaui alam Raja Manusia? Alam Raja Manusia, saya tidak dapat menahan tawa sudah berakhir entah sudah berapa tahun. Su Yinchen terdiam sesaat kalian anak muda, sungguh luar biasa. Sebenarnya, menerobos ke alam Raja Manusia tidaklah sesulit itu. Hanya saja, aturan dan perspektif alam bawah terbatas. Namun, karena kami sudah kembali hari ini, kami pasti akan membantu semua orang menerobos ke alam Raja Manusia agar Anda memiliki kesempatan untuk melompati gerbang naga dan bertemu kembali dengan kami di alam atas di masa mendatang. Ngomong-ngomong, Ketua, ayahku juga sudah memasuki alam Raja Manusia. Ah! Su Shikeng terdiam sesaat. Sumber daya di alam bawah langka dan keras, jadi wajar saja kalau tidak bisa dibandingkan dengan alam atas. Su Xiu berkata dengan sedikit tak berdaya, menatapku dengan mata indahnya, Suanyin seharusnya masih muda dan awet muda, kan tapi aku sudah dianggap tua dan pudar, waktu tak menunggu siapapun, aku hampir berubah dari seorang Valkyrie menjadi nenek Valkyrie. Saya tak kuasa menahan tawa. Semua anggota keluarga Su cantik jelita. Para wanitanya cantik dan anggun, dan para prianya tampan garis keturunan mereka tak terbantahkan. Meskipun Su Xiu telah menua, ia masih mempertahankan pesonanya dan belum mencapai titik puncaknya. Namun, penuaan penampilannya memang memengaruhi keseluruhan sikapnya. Maka saya melangkah maju dan berkata, Nyonya Su Xiu, saya cukup beruntung dirawat oleh Anda saat itu, dan saya bahkan memanggil Anda kakak. Hari ini, sekembalinya saya ingin memberikan Anda sebuah hadiah, bolehkah? Hadiah? Baiklah, ulurkan tanganmu. Oh! Su Xiu agak curiga, tetapi tetap mengulurkan tangannya. Aku menggenggam tangannya dengan lembut, merasakan kapalan di telapak tangannya yang memegang pedang. Sebagai mantan prajurit, ia memang berbeda dari wanita biasa. Detik berikutnya, aturan dunia waktu mengalir dari telapak tanganku, berputar di sekitar tangan Su Xiu dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya. Sebuah kekuatan revitalisasi yang dahsyat melonjak terus-menerus, seketika menciptakan efek reinkarnasi waktu. Kerutan di sudut mata Su Xiu perlahan menghilang, rambut abu-abu di pelipisnya berubah hitam legam, dan kulitnya menjadi kenyal dan bercahaya. Ia langsung kembali ke penampilan seseorang yang berusia di bawah 30 tahun, hampir persis seperti yang kulihat saat pertama kali bertemu kecantikan yang memukau. Tante, Su Sang terkejut, tak bisa berkata apa-apa kamu jadi lebih muda dan lebih cantik. Benar-benar, Su Xiu segera mengeluarkan cermin kecil dan mematut dirinya di sana. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap, dan ia hampir tak bisa menahan diri. Benar saja, yang paling diperhatikan wanita adalah penampilan mereka. Ia begitu bahagia hingga berbalik dan meraih tanganku lagi, tangannya gemetar. Xiao Xuan, terima kasih banyak. Bagaimana caranya? Su Yan tersenyum dan berkata, Bibi, jangan terlalu bersemangat. Wajar saja kalau dia bisa melakukan semua ini. Lin Muzhao berkata, kultivasi adik junior sudah setara dengan kekuatan besar. Seperti yang dikatakan adik junior, trik kecil ini tidak lebih dari sekadar mudah baginya. Su Sang sangat gembira kakak ipar, buatlah aku sedikit lebih tampan juga. Aku meliriknya dan berkata, itu mungkin sulit. Aku hanya bisa menggunakan kekuatan waktu untuk membuat seseorang muda kembali, tapi aku tidak bisa membuat seseorang tampan. Lagi pula, kamu tidak terlalu tampan saat muda, Asang. Kakak ipar, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Su Shikeng tertawa terbahak-bahak dan langsung memberi perintah siapkan jamuan makan malam ini, jamuan keluarga Su. Pasti mewah. Aku ingin minum bersama Xiao Xuan. Baik, Komandan. Sekembalinya ke rumah, kota Tianjin terang benderang di malam hari. Aula utama rumah kepala suku terang benderang, dan sebuah meja besar tertata rapi dengan hidangan lezat yang tak terhitung jumlahnya. Udara dipenuhi aroma yang menyenangkan. Selain Su Shikeng, Su Xiu, Su Yinchen, dan Su Sang, ada dua wanita yang duduk bersama Su Sang. Setelah diselidiki, ternyata mereka adalah istri dan selirnya. Seketika, Lin Muzhao tersenyum dan mengirimkan suaranya kepadaku dan Su Yan adik laki-laki, adik perempuan Qin Yin, apa kalian lihat itu Su Sang sangat berkuasa, dia punya satu istri dan satu selir lihat dirimu,
adik laki-laki, dia bahkan tidak bisa menemukan satu istri pun, dan kau menyebut dirimu seorang guru besar. Aku terbatuk dan berkata, kakak senior, aku dan Xiaoyan sudah bertunangan saat kami masih di alam bawah. Dia sebenarnya tunanganku, jadi rasanya hampir sama saja seperti menikah. Mereka menikah tetapi tidak menyempurnakan pernikahan mereka. Su Yanxia langsung tersipu kakak senior, kau terlalu ikut campur. Ini tergantung takdir. Ya, Su Shikeng dan yang lainnya tidak menyadari bahwa kami sedang berkomunikasi secara telepati. Su Yinchen mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, ayo, jarang sekali seluruh keluarga berkumpul hari ini, ayo kita minum dulu. Raja Pedang Langit sungguh mengasyikkan. Segelas anggur harum mengalir di tenggorokanku, seolah hujan manis telah turun, membuatku merasa nyaman. Anggur di alam bawah memiliki rasa yang unik, berbeda dari yang ada di alam atas. Meminumnya lagi, aku merasakan banyak perasaan, dan rasanya seperti melihatnya dari awal. Kekuatan aturan yang terpendam di dalam tubuhku mau tak mau memiliki ritme-ritme kecil, seolah beresonansi dengan perasaanku. Benar saja, kembali ke alam bawah, kembali ke tempat saya memulai, memang membantu saya memahami kekuatan utama. Kami bersulang untuk mereka masing-masing. Su Shikeng, Su Yinchen, dan Su Xiyu semuanya sudah senior, sementara Su Sang terus mendesakku untuk minum perlahan satu demi satu cangkir. Tak lama kemudian, semua orang agak mabuk. Wajah Su Shikeng yang tegas dan tegar perlahan memerah, dan tangan kirinya jelas sedikit tidak wajar saat menuangkan anggur. Aku tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening, dan Su Yan juga menyadarinya. Ayah, tanganmu. Tidak apa-apa, Su Shikeng tersenyum dan berkata, semua orang bahagia hari ini, jadi jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Tidak, jangan sebutkan itu. Su Yan bersikeras, alisnya yang halus sedikit berkerut saat ia bertanya, ayahku tidak akan menoleransi perundungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Biar aku jelaskan. Su Yinchen meletakkan cangkir anggurnya, raut wajahnya serius, lalu berkata dengan suara berat, 6 tahun yang lalu, klan Yun kembali menyerbu wilayah kami dan bertempur melawan domain Liefeng di garis depan tembok kehidupan. Demi memperkuat pasukan Tang Anli, saudaraku memutuskan untuk memimpin pengawal naga darah dari aliansi 100 orang suci secara langsung. Namun, pertempuran itu sangat berbahaya. Saudaraku terluka oleh Dong Fangmi, dan lengan serta perutnya terluka parah. Ia bahkan hampir ditangkap oleh klan Yun. Pertempuran itu sangat berbahaya. Kami membayar harga hampir 200.000 nyawa prajurit dan harus meminta bantuan Raja Pedang Chu Xin Hong sebelum klan Yun mundur. Ini klan awan lagi. Mata indah Su Yan berkobar amarah saat ia berkata, dulu di alam bawah, dunia kultivasi spiritual mengerahkan segenap upaya untuk mengirimkan bala bantuan dari ribuan mil jauhnya demi menyelamatkan klan Yun dari kobaran api perang. Sekarang, Kaisar Yun yang baru membalas kebaikan dengan permusuhan. Sungguh tercela. Su Xiyu berkata, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Para kultivator klan Yun telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah ahli alam raja manusia yang mencapai 2 digit. Di sisi lain, dunia kultivasi spiritual kita hampir tidak memiliki ahli alam raja manusia. Para kultivator puncak alam penjaga bintang juga menua dan sekarat satu persatu. Kita tidak berdaya melawan klan Yun, itulah sebabnya mereka terus-menerus melancarkan perang. Skor ini harus dilunasi sepenuhnya. Aku meletakkan cangkirku. Kakak perempuanku tak dapat menahan diri untuk memiringkan kepalanya dan melirik ke arahku. Kau tidak berpikir untuk menghabisi klan Yun dengan satu tamparan, kan? Bukan itu masalahnya. Aku mengerutkan kening dan berkata, tapi kau takkan merasakan sakitnya sampai kau ditampar. Aku akan memberitahu Kaisar Awan yang baru ini, Dong Fangmi, siapa yang memimpin alam naga dan siapa yang berhak mengambil keputusan akhir. Su Yan sangat gembira. Lalu kapan kita bergerak? Kita akan menuju kerajaan awan besok pagi, kataku. Su Shikeng terkejut. Xiao Xuan, jangan terburu-buru. Biarkan aku mengumpulkan pengawal naga darah sebelum kita menuju ke klan awan. Kita juga butuh waktu untuk mempersiapkan kapal perang penempa senjata. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Saya tidak dapat menahan tawa dan berkata, tidak perlu, kami bertiga saja yang pergi. Bukankah ini agak terlalu lancang? Kakak ipar tanya Su Sang dengan ekspresi khawatir. Lin Muzhao tersenyum tipis dan berkata dengan murah hati, semua orang tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan adik-adikku, akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan puluhan alam bawah sendirian. Setiap orang, 1180.